Bab 1641, Aktivasi Darah. Ketika topik ini dibicarakan, semua orang langsung tersenyum, jelas bahwa kata-kata itu menyentuh hati mereka. Resep pil darah 9 putaran ini memang sangat berharga, terutama bagi mereka. Hanya para kultivator berbakat dengan kekuatan garis keturunan yang kuat yang bisa diterima di Gunung Kawah Langit ini. Gunung Kawah Langit tidak membutuhkan orang lemah, mereka hanya mencari para jenius. Kultivator dengan garis keturunan kuat ini memiliki kecepatan peningkatan yang jauh lebih cepat dan kekuatan tempur yang jauh melampaui kultivator biasa. Oleh karena itu, pil ini sangat penting bagi mereka. Pil ini mampu mengaktifkan kekuatan yang belum terbangun dalam garis keturunan mereka, meningkatkan potensi secara signifikan, dan sangat bermanfaat dalam pelatihan. Salah satu ahli berkata, kalian mungkin tidak percaya dia bisa berhasil, tetapi menurutku anak ini punya peluang besar. Dia terlihat begitu lancar dari awal hingga akhir tanpa ragu sedikit pun, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia membuat pil ini. Selain itu, dia langsung tahu untuk menggunakan pil ini untuk membantu Asril Hudina, yang menunjukkan bahwa dia cukup yakin. Mungkin dia sangat memahami pil ini, jadi bisa berhasil dalam sekali coba. Saat mereka sedang berbicara, tutup tungku tiba-tiba terbuka, dan 2 pil merah darah terbang keluar dari api tungku. Aksa Wijaya dengan cepat mengumpulkan pil menggunakan botol, lalu mematikan api tungku, membuat para ahli itu terkejut. Hebat, dalam satu proses, dia berhasil membuat 2 pil, dan semuanya sukses. Apakah teknik alkimia anak ini sudah mencapai tingkat sempurna? Ini sungguh menakjubkan. Beberapa orang lainnya memiliki pemikiran serupa. Kemampuan Aksa Wijaya benar-benar di luar dugaan mereka. Proses pembuatan pil ini berjalan terlalu lancar. Dengan keterampilan ini saja, dia sudah layak menjadi perhatian keluarga besar. Pil darah 9 putaran ini sangat bermanfaat bagi semua sekte. Semoga dia mengingat proses pembuatannya dengan baik. Lihat dulu apakah Asril Hudina bisa mencapai terobosan. Ini juga akan membuktikan kemampuan Aksa Wijaya. Di dalam ruang alkimia, Aksa Wijaya memberikan salah satu botol kepada Asril Hudina. Asril Hudina berkata dengan bersemangat, Guru Aksa Wijaya, apakah ini pil darah 9 putaran? Sebelum Aksa Wijaya menjawab, tetua ke-9 sudah mengangguk berkali-kali. Pasti ini, dan kualitasnya sangat tinggi, jauh lebih baik daripada yang diberikan kepada Irwan Nasri sebelumnya. Lagi pula, pil ini baru dibuat. Kemudian, dia memandang Aksa Wijaya dengan hormat, kali ini aku benar-benar mengaku kalah. Teknik alkimia Aksa Wijaya adalah yang terbaik yang pernah kulihat seumur hidupku. Bahkan kepala lembah 1000 obat pun mungkin kalah darimu dalam hal ketenangan saat membuat pil. Sungguh luar biasa bahwa pil dengan kualitas seperti ini dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Aksa Wijaya tersenyum ringan, mungkin aku hanya beruntung kali ini. Tetua ke-9 segera menggelengkan kepala, jika aku tidak bisa membedakan ini, aku tidak layak berada di sini. Jika kamu butuh bantuan di Gunung Kawah Langit, jangan ragu untuk memberi tahu aku. Aku bisa membantu saat kamu membuat pil, pasti lebih berguna daripada anak magang biasa. Aksa Wijaya tentu memahami maksudnya. Setelah berbasa-basi sejenak, dia mengemas barang-barangnya dan pergi bersama Irwan Nasri dan Asril Hudina. Saat menuju tempat pelatihan, Irwan Nasri penuh harapan, Guru Aksa Wijaya, bisakah adik seperguruanku mencapai terobosan hari ini? Aksa Wijaya menggelengkan kepala, tidak pasti. Kekuatan dalam garis keturunannya belum sepenuhnya diketahui, dan apakah metode ini bisa mengaktifkan meridian tubuhnya juga belum pasti. Kita hanya bisa mencoba dan belajar dari prosesnya. Asril Hudina menarik napas dalam-dalam, Guru, aku sudah siap. Mari kita mulai. Aksa Wijaya berkata, minum pilnya, aku akan membantumu dari sini. Asril Hudina mengontrol napasnya dan melepaskan energi spiritual perlahan. Setelah menelan pil, ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Aksa Wijaya meletakkan tangan di pundaknya, melepaskan energi untuk mengaktifkan kekuatan pil, mengalirkannya ke seluruh tubuh Asril Hudina. Namun, yang muncul bukan terobosan, melainkan rasa sakit yang tak terduga. Dengan suara tenang, Aksa Wijaya berkata, jangan menekan kekuatan garis keturunanmu. Semakin sakit rasanya, semakin kuat kekuatan yang belum terbangun. Pil ini hanya bisa digunakan sekali dalam 30 tahun. Jangan sia-siakan khasiatnya, duduk dengan tenang dan arahkan energi ini ke seluruh tubuh. Asril Hudina menggertakkan gigi,
Tetap tenang, dan mengikuti instruksi. Irwan Nasri di sampingnya tidak terkejut karena dia pernah merasakan hal yang sama. Kekuatan garis keturunan yang terbangun membuat tubuhnya nyaris tak sanggup menahan. Dengan bantuan Aksawijaya, kekuatan dalam tubuh Asril Hudina mulai meningkat pesat. Meridian yang sebelumnya tenang menjadi aktif, dengan energi spiritual mengalir deras di dalamnya. Aksawijaya mengamati energi spiritual Asril Hudina yang mulai tidak stabil, mirip dengan tanda terobosan ke tingkat alam perampasan jiwa yang baru-baru ini ia rasakan di Sekte Hutan Bambu Hijau. Ia segera menggunakan teknik khususnya dan memberikan pil tambahan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat. Aksawijaya membuka matanya dan berkata, sudah bisa merasakan tanda-tanda awal aura dari tribulasi surgawi. Dia akan segera mencapai terobosan. Para senior, apakah kalian sudah siap untuk membiarkan dia memulai tribulasi ini di Gunung Kawah Langit? Menempuh jalur ekstrim untuk melewati tribulasi tidaklah mudah. Sedikit kesalahan saja bisa melibatkan tempat ini. Dia sangat menyadari bahwa saat ini ada banyak pasang mata yang mengamatinya, sehingga dia mengucapkan peringatan tersebut. Di sisi lain, Irwan Nasri terkejut mendengar hal itu. Secepat itu dia akan menembus. Guru, Anda pasti sedang bercanda, bukan? Namun, jawaban yang ia dapatkan adalah kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti tubuhnya dan langsung membawanya keluar. Aksawijaya tahu situasinya, tetapi ia tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, ia justru mencurahkan lebih banyak perhatian pada hal ini. Baginya, tribulasi surgawi orang lain tidaklah penting. Sebelumnya, di hutan bambu hijau, ia sudah menunjukkan kemampuannya, dan semua orang sangat menyadari kehebatannya. Aksawijaya memperingatkan Irwan Nasri, sebaiknya kamu menungguku di luar sekarang. Jika kamu tetap di sini, aura dari tribulasi bisa saja menyentuhmu, dan itu akan merepotkan. Begitu ia selesai bicara, ia langsung merasakan aura Asril Hudina meledak, menyebar semakin luas. Sebagai seseorang yang juga pernah mengalami hal serupa, Irwan Nasri tentu sangat memahami apa arti dari fenomena itu. Tanpa berpikir panjang, ia segera meninggalkan tempat pelatihan. Saat itu, Aksawijaya mendapatkan respons dari salah satu ahli. Biarkan dia melewati tribulasi di gunung ini. Di tempat ini, kami tidak punya terlalu banyak aturan, dan aku juga tidak percaya tribulasi surgawi bisa menghancurkan tempat ini. Asril Hudina, yang masih terjebak dalam mimpi, tiba-tiba terbangun ketika mendengar kata-kata Aksawijaya. Ia membuka matanya, memandang kedua tangannya, dan perlahan mengepalkan tangan dengan penuh rasa takjub di hatinya. Aku berhasil menembus. Jelas terlihat bahwa ia sangat gembira. Aksawijaya, tanpa banyak bicara, segera membawanya ke sebuah lapangan terbuka yang cukup luas. Di tempat itu, seharusnya tidak akan ada gangguan. Aksawijaya tak lupa, mengingatkan Asril Hudina, jangan terlalu bersemangat. Terus serap kekuatan obatnya, lalu perlahan stabilkan fondasi kultivasimu. Apakah kamu bisa berhasil melewati tribulasi ini atau tidak, semuanya tergantung pada takdirmu. Setelah mengatakan itu, Aksawijaya mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Irwan Nasri dengan cepat menemukannya dan berdiri di sisinya, tampak agak bersemangat. Guru Aksawijaya, ini luar biasa sekali. Menggunakan pil obat benar-benar efektif. Sayangnya, aku sudah pernah meminumnya sekali. Jika aku bisa meminumnya lagi dan masih efektif, itu akan sangat luar biasa. Aku tidak perlu terus terjebak di sini. Aksawijaya tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama ada satu kesempatan, aku yakin kamu bisa mencapai terobosan. Irwan Nasri menghela napas dengan sedikit frustrasi. Kesempatan itu sudah kutunggu bertahun-tahun, tapi sampai sekarang, aku bahkan belum melihat petunjuknya. Saat dia berbicara, langit mendadak berubah. Bagi mereka yang berjalan di jalur ini, tribulasi surgawi biasanya tidak pernah lemah. Tidak lama kemudian, 6 ahli dari istana muncul satu persatu di tempat itu, wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Bagaimanapun, mereka tidak punya solusi untuk mengatasi kebuntuan Asril Hudina dan Irwan Nasri. Jika mereka punya, mereka tidak akan memanggil Aksawijaya kembali dengan cara seperti itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari setelah Aksawijaya datang, ia berkali-kali membuat mereka terkejut dengan kemampuannya, menunjukkan kehebatannya, dan membuat mereka semakin menghormatinya. Aksawijaya, sungguh tak disangka kau memiliki kemampuan sehebat ini. Setelah ini selesai, datanglah menemui kami.
Kita harus bicara baik-baik. Mendengar itu, Aksa Wijaya tidak merespons, melainkan tetap fokus pada Asril Hudina. Pria itu memang memiliki banyak harta. Melihat keadaannya sekarang, gurunya pasti sudah menyiapkan berbagai barang untuk membantu terobosannya. Mungkin, setiap barang tersebut bisa menyelamatkan nyawanya. Aksa Wijaya memandang awan hitam yang berkumpul di udara. Ia hampir yakin bahwa ini adalah tribulasi surgawi berbasis petir. Di antara berbagai tribulasi, kekuatan destruktif petir adalah yang paling mengerikan. Cahaya dari berbagai warna perlahan menyatu ke dalam awan petir, seolah-olah sesuatu sedang direncanakan. Salah satu ahli melihat kondisi awan tersebut dan berkata, ini seharusnya adalah tribulasi, ibu petir, legendaris, bukan? Kekuatan petirnya luar biasa. Dibandingkan dengan tribulasi petir api yang dipanggil oleh Nabila Ginanjar di hutan bambu hijau, aura yang dilepaskan ini jauh lebih kuat. Aksa Wijaya terus memperhatikan awan tribulasi, merasakan kekuatannya. Ia sangat ingin melihat ke dalam awan itu, mencari tahu apakah ada kolam petir yang terbentuk. Bagi kolam petirnya sendiri, benda itu memiliki manfaat yang luar biasa. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa kolam petirnya kini jauh lebih kuat dibandingkan ketika ia pertama kali mendapatkannya dari dunia awan hitam. Namun, karena ini berkaitan dengan kultivasi Asril Hudina, ia tidak bisa bertindak sembarangan. Ia hanya bisa menunggu hingga tribulasi hampir selesai, lalu masuk untuk memeriksa keadaannya. Semoga ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Awan tribulasi bergolak dengan suara gemuruh. Para kultivator di lereng gunung juga mulai memperhatikan kejadian tersebut, berkumpul di sekitar tempat itu dan membicarakan kemungkinan yang akan terjadi. Kudengar orang yang dipanggil ke atas sana membantu Tuan Muda Asril Hudina dan Irwan Nasri mencari cara untuk menembus batas. Tapi kecepatan terobosannya ini benar-benar terlalu cepat. Bab 1642, Petir Surga yang Menghantam Kultivator. Dia baru saja datang beberapa hari, kan? Benarkah dia bisa membuat mereka menembus batas? Meski sulit dipercaya, kenyataannya memang begitu. Beberapa waktu lalu, kudengar mereka menutup diri di tempat pengobatan selama beberapa hari. Baru saja keluar, dan sudah menembus batas secepat ini. Aku pernah melihat pemuda itu sekali, sangat muda. Para kultivator Gunung Kawah Langit sedang membicarakan berbagai hal. Meski berbeda dari kekuatan biasa, jumlah mereka lebih sedikit, dan hampir tidak ada rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Aksa Wijaya memilih tempat yang nyaman untuk berhenti. Irwan Nasri duduk bersila di sebelahnya, tampak khawatir saat melihat ke arah Asril Hudina. Dahulu, Irwan Nasri sendiri hampir kehilangan nyawanya saat menghadapi hal serupa, menanggung penderitaan besar. Dia tidak yakin apakah Asril Hudina mampu bertahan. Di kejauhan, beberapa ahli merasakan aura petir surgawi. Wajah mereka tampak serius. Mereka yang telah mencapai puncak alam keabadian dewa adalah beberapa individu yang paling kuat dalam merasakan kekuatan hukum langit di dunia ini. Mereka dapat merasakan tekanan luar biasa dari petir surgawi yang terkumpul. Namun, salah satu dari mereka berkomentar dengan kagum, ternyata dia benar-benar menembus batas. Meski kita telah memberikan Irwan Nasri pil darah 9 putaran, kami tetap tidak menyangka masalah anak itu ada di situ. Aksa Wijaya ternyata dapat menyelesaikannya dengan mudah. Sama seperti yang dikabarkan, anak ini bukan hanya orang biasa, tetapi dia juga mampu menemukan akar masalah. Ini luar biasa, bakat besar, dia pasti seorang bakat luar biasa. Di generasi muda, aku belum melihat siapapun yang dapat dibandingkan dengannya. Anak ini benar-benar luar biasa. Bahkan pemimpin yang biasanya ketat dan tegas mengakui kemampuan Aksa Wijaya. Anak ini, baik di 9 benua maupun dunia besar, pasti akan menjadi sosok yang memengaruhi wilayahnya. Dengan statusnya sebagai generasi muda, dia mampu bangkit di 9 benua. Bahkan dengan kemunculan keluarga kuno 9 benua dan pemulihan dunia besar, tidak ada yang mampu menghalangi pertumbuhannya. Kebangkitan anak ini tampaknya sudah menjadi takdir. Mungkin dia memang milik zaman ini. Seorang ahli yang tampak seperti anak kecil berkata, sekarang bukan saatnya membicarakan Aksa Wijaya. Barang-barang yang kita persiapkan untuk Asril Hudina dalam menghadapi petir surgawi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kita siapkan untuk Irwan Nasri dahulu. Banyak formasi sekali pakai sudah tidak ada lagi, dan kita sendiri tidak terlalu mahir dalam hal itu. Risiko yang harus dia tanggung mungkin berkali-kali lipat dari Irwan Nasri. Yang lain menjawab,
biarkan dia merasakannya dulu. Jika dia benar-benar tidak mampu, kita bisa bekerja sama menggunakan aura guci suci untuk menarik aura petir. Bahkan jika kita tidak turun tangan, selama anak itu ingin membantu Asril Hudina, tidak akan ada masalah. Kemampuannya sudah terbukti. Selama dia tidak kabur, tidak perlu khawatir. Pemimpin kelompok itu memandang Aksawijaya dengan alis yang sedikit berkerut. Semoga anak itu tidak bermain curang. Aku tidak ingin berurusan dengannya. Aksawijaya duduk bersila bersama Irwan Nasri, mengingatkannya, rasakan baik-baik aura petir surgawi ini. Di dalamnya terkandung kekuatan hukum langit yang sangat kuat, berbeda dari situasi sehari-hari atau saat pewarisan. Ini sangat membantu untuk kemajuanmu. Jika kau ingin mencoba menarik petir ini ke dirimu, cobalah dengan berani. Aku di sini, kau tidak perlu khawatir. Hanya saja, manfaat yang kau dapat mungkin kecil. Namun tekanan petir ini pada tubuhmu bisa membuatmu lebih memahami dirimu sendiri. Irwan Nasri tidak menyangka Aksawijaya akan mengatakan hal seperti itu. Menarik petir ke dirinya sendiri. Bukankah itu mencari mati? Namun, setelah mengenal Aksawijaya beberapa waktu, dia tahu Aksawijaya tidak pernah berbicara sembarangan. Bahkan jika terdengar berlebihan, semua yang dikatakannya selalu terbukti. Dia melihat Aksawijaya yang tampak tenang, menyadari bahwa ini bukan candaan. Guru, apa kau berniat mengorbankanku? Aksawijaya, sambil memandang awan petir, menjawab dengan tenang, apa aku punya dendam denganmu? Kenapa aku ingin mengorbankanmu? Bakatmu sebenarnya melebihi Asril Hudina. Jalur kultivasimu juga sama. Meski Asril Hudina telah meminum pil darah 9 putaran, auranya masih berbeda darimu. Aku tahu pasti tentang itu. Jadi, petir yang dia hadapi tidak sekuat yang kau alami dahulu. Meski begitu, perbedaannya tidak besar. Sekarang kau masih di alam penyempurnaan jiwa. Merasakan kekuatan petir sangat bermanfaat. Tentu saja, jika kau ceroboh, nyawamu bisa melayang. Tetapi itulah kenapa aku ingin kau mencobanya. Tekanan itu akan memberikanmu pengalaman yang berharga. Sama seperti kebanyakan bakat jenius di 9 benua, kau telah dilindungi terlalu berlebihan. Kapan terakhir kali kau benar-benar merasakan ancaman kematian, selain saat kau menyeberangi petir dahulu? Irwan Nasri terdiam sejenak. Identitas, status, dan kekuatannya membuat dia hampir tidak menghadapi ancaman. Kompetisinya bahkan kalah dari para kultivator di 9 benua. Memang benar, tapi apa hubungannya ini dengan kemajuan kultivasi? Guru, kau selalu berada di bawah tekanan. Aksawijaya tersenyum, jika bukan karena keberuntungan, aku hampir selalu menjadi target di dunia besar. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Di sana, tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Kau harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk bersantai, apalagi mengabaikan ancaman dari luar. Akhirnya, Irwan Nasri mengalah. Meski Aksawijaya tidak memaksanya, jelas dia sangat mendorongnya untuk mencoba. Irwan Nasri telah terjebak di level ini terlalu lama, sehingga dia merasa perlu mencoba cara apapun. Lagi pula, Aksawijaya sangat bisa dipercaya. Namun, dia tetap menyuarakan kekhawatirannya, Guru, ini bukan soal keberanian. Jika aku masuk ke dalam petir surgawi, aku butuh sesuatu untuk bertahan. Dahulu para guru besar mempersiapkan banyak hal untukku, tapi aku tetap hampir mati. Apa kau ingin aku menghadapi ini tanpa perlindungan? Aksawijaya tersenyum dan berkata, masih ragu-ragu. Aku memang ingin tubuhmu merasakan penyucian bencana surgawi. Untuk sisanya, cukup percaya sepenuhnya padaku. Apakah menurutmu aku akan mendorongmu menuju kematian? Irwan Nasri menggelengkan kepala, lalu melepaskan kekuatan spiritualnya, duduk bersila, dan mulai menyesuaikan kondisinya. Melihat hal itu, Aksawijaya merasa sangat puas. Alasannya sederhana, anak muda ini bisa diajari. Fenomena aneh di Gunung Kawah Langit sangat kuat, sehingga secara alami menarik perhatian banyak kultivator di luar gunung. Saat mereka lewat, mereka dapat melihat perubahan tiba-tiba dalam energi spiritual dari kejauhan. Aura yang kuat ini membuat Gunung Kawah Langit, yang biasanya tenang, menjadi lebih berbahaya. Namun, banyak ahli yang melihat fenomena ini segera memahami apa yang terjadi. Bagaimanapun, belum lama ini terdengar kabar bahwa Aksawijaya memasuki Gunung Kawah Langit. Apa tujuan para ahli Gunung Kawah Langit memintanya datang bukan lagi rahasia. Kini,
Aura kuat bencana surgawi itu membuktikan bahwa Aksa Wijaya sekali lagi membantu salah satu monster kecil mencapai terobosan. Bagi keluarga-keluarga besar, ini adalah hal yang mengejutkan. Nabila Ginanjar dari hutan bambu hijau memang berhasil menembus batas sebelumnya, tetapi hal itu masih bisa dianggap karena keberuntungan. Namun, apakah keberuntungan seperti ini bisa terjadi berulang kali? Harus diketahui bahwa keluarga-keluarga besar setiap tahun berusaha sekuat tenaga membantu monster kecil, mereka mencapai terobosan, tetapi hasilnya seringkali mengecewakan. Banyak dari mereka hampir menyerah. Namun, kehadiran Aksa Wijaya memberi harapan baru, dan harapan itu besar. Di Sekte Bulan Merah, setelah mendapat kabar, seorang tetua segera menemui pemimpin sekte. Terobosan terjadi. Salah satu monster kecil di Gunung Kawah Langit telah berhasil menembus batas. Banyak orang di wilayah pusat dapat merasakan perubahan energi spiritual di sana. Hampir bisa dipastikan ada yang memanggil bencana surgawi, dan skalanya sangat luar biasa. Pemimpin Sekte Bulan Merah mengepalkan tinjunya erat-erat, jelas sekali ia sangat marah. Dulu, dia telah mengirim Kiara Almata bersama gadis suci Sekte Bulan Merah untuk mengundang Aksa Wijaya. Namun, mereka kalah cepat oleh orang lain. Meski berharap Aksa Wijaya akhirnya datang ke sektenya, tak disangka Gunung Kawah Langit justru mengambil tindakan lagi dan membawa Aksa Wijaya pergi, membuatnya menunggu sia-sia begitu lama. Yang paling membuatnya cemas adalah mendengar bahwa orang-orang yang dibantu Aksa Wijaya terus-menerus mencapai terobosan. Hal ini semakin menegaskan kemampuan Aksa Wijaya di bidang ini. Dia tidak tahu kapan Gunung Kawah Langit akan membiarkan Aksa Wijaya pergi. Kalau tidak ada insiden, yang seharusnya menembus batas sekarang adalah monster kecil kita di Sekte Bulan Merah. Mengapa kita harus terus menunggu? Tetua itu berkata, kabar ini pasti akan segera menyebar ke semua keluarga besar. Ketika itu terjadi, persaingan untuk merebut Aksa Wijaya pasti akan menjadi perang rahasia. Saat itu, keunggulan kita mungkin akan semakin kecil. Pemimpin sekte menjawab, tapi selain menunggu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa menghubungi orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Aksa Wijaya. Jika mereka turun tangan, saya yakin tidak ada masalah. Saya juga memiliki sedikit koneksi dengan salah satu dari mereka dan bersedia pergi langsung. Pemimpin sekte berkata, tentu saja, lakukan itu. Pastikan untuk membawa Aksa Wijaya ke Sekte Bulan Merah secepat mungkin. Bukan hanya Sekte Bulan Merah, kekuatan-kekuatan lain juga mulai menerima kabar ini satu persatu, menyebabkan kehebohan besar. Kemampuan luar biasa Aksa Wijaya untuk membantu monster kecil mencapai terobosan kembali dikonfirmasi. Hal ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi mereka. Karena itu, mereka harus menemukan cara untuk memastikan Aksa Wijaya mengunjungi kekuatan mereka setelah meninggalkan Gunung Kawah Langit. Dengan begitu, monster kecil mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Di sisi Asril Hudina, persiapan sudah selesai sepenuhnya. Petir di awan bencana telah matang, memancarkan aura kacau tetapi penuh dengan keanehan dan keseimbangan yang aneh. Dari saat Asril Hudina merasakan akan ada terobosan hingga sekarang, sudah 5 jam berlalu. Akhirnya, bencana surgawi dimulai. Dari awan hitam, kilatan petir meledak dengan suara memekakkan telinga. Selama proses menyambar, kilat itu berubah menjadi kapak raksasa yang langsung menghantam Asril Hudina. Seseorang berseru, ini adalah bencana petir senjata surgawi. Bab 1643, tak terkalahkan oleh ancaman. Bencana petir senjata surgawi adalah jenis tribulasi petir khusus yang sangat kuat. Petir yang dilepaskannya berubah menjadi berbagai senjata yang menyerang orang yang sedang menjalani tribulasi secara brutal. Intensitasnya begitu dahsyat sehingga sulit digambarkan. Tidak banyak orang yang berhasil melewati tribulasi ini, dan peluang untuk selamat sangat kecil. Hal ini membuat para kultivator di Gunung Kawah Langit khawatir. Irwan Nasri dalam hatinya merasa terkejut, aura tribulasi ini hampir sama kuatnya dengan yang pernah aku alami dulu. Guruku, aku agak menyesal sekarang. Namun, Aksa Wijaya hanya tersenyum misterius, lalu mendorongnya ke dalam area tribulasi menggunakan kekuatan spiritual. Awan tribulasi di langit segera melepaskan aura kuat yang menekan energi Irwan Nasri. Sekitar mereka menjadi hening, bahkan 6 ahli di sana mengernyitkan dahi, tidak memahami situasinya. Petir berbentuk kapak pertama turun dan langsung menghantam Asril Hudina.
Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terkena petir itu. Tubuhnya mati rasa, dan energi spiritual di dalam dirinya menjadi sulit dikendalikan. Dia pun merasakan kehadiran kakak seperguruannya. Tidak menyangka Irwan Nasri masuk ke area tribulasi ini, ia khawatir akan terpengaruh olehnya. Irwan Nasri ingin mengutuk, tetapi tidak bisa. Aksa Wijaya sudah memperingatkannya sebelumnya. Namun, ia tidak menyangka akan benar-benar didorong ke dalamnya. Dia berusaha menyesuaikan napasnya, sadar bahwa tribulasi ini tidak bisa dihindari. Dia menjauh sedikit dari Asril Hudina agar tribulasi mereka tidak saling mempengaruhi. Di sisi lain, seorang ahli tampak marah. Perkembangan situasi ini membuat mereka terkejut. Gila, apa yang dia pikirkan? Apa dia mau membunuh Asril Hudina? Dia ingin bertanya langsung kepada Aksa Wijaya tetapi dihentikan oleh seorang tetua. Tenang dulu, lihat situasinya. Sudah terjadi, bertanya tidak ada gunanya. Mungkin dia punya alasan. Kita lihat saja, memasukkannya ke tribulasi seperti ini disebut pelatihan. Ini bencana petir senjata surgawi. Bisa membunuh. Ahli lain dengan sikap seperti anak kecil berkata dengan tenang, tenang saja. Aksa Wijaya terlihat cerdas. Dia pasti tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Apa untungnya bagi dia? Jika Irwan Nasri celaka, kita pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun mendengar penjelasan itu, amarah ahli yang sebelumnya marah belum reda. Aku tidak peduli siapa dia. Jika Irwan Nasri celaka, aku pasti akan membalasnya. Meskipun jarak mereka cukup jauh, Aksa Wijaya bisa merasakan niat membunuh itu. Ia tahu tindakannya berisiko besar. Tetapi manfaat yang didapat Irwan Nasri akan sangat besar. Aksa Wijaya percaya bisa melindungi mereka berdua. Banyak kultivator Gunung Kawah Langit menyaksikan peristiwa itu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu. Petir terus jatuh, berubah menjadi berbagai senjata menyerang mereka berdua. Asril Hudina masih mampu bertahan berkat persiapan dan harta pelindungnya. Namun, Irwan Nasri terlihat lebih kewalahan. Setiap serangan petir menurunkan pertahanannya dengan cepat. Aksa Wijaya tetap tenang dan mengingatkan Irwan Nasri, hentikan pertahananmu. Rasakan tribulasi dengan tubuhmu. Gunakan pil untuk memulihkan energi dan luka. Tidak perlu pikirkan yang lain. Irwan Nasri merasa Aksa Wijaya gila. Namun, dengan suara yakin seperti itu, ia hanya punya dua pilihan, menyerah atau percaya pada Aksa Wijaya. Dia menurunkan pertahanannya dan duduk bersila, menerima serangan petir secara langsung. Tubuhnya diliputi cahaya petir, memicu teriakan kaget dari penonton. Para ahli semakin bingung. Dari sudut pandang mereka, Irwan Nasri seperti menyerahkan diri pada kematian. Tubuh Irwan Nasri terasa nyeri luar biasa, bahkan mencium bau gosong. Ia tak tahu berapa lama bisa bertahan. Namun suara Aksa Wijaya terdengar lagi, jangan kehilangan fokus. Rasakan energi petir dan gunakan energi untuk memperbaiki tubuhmu. Kau akan merasakan perbedaannya. Tidak ada jalan kembali bagi Irwan Nasri. Ia hanya bisa bertahan dan percaya bahwa akan ada hasil. Petir terus menghantam, seolah ingin menghancurkan mereka. Asril Hudina hampir kehabisan alat pelindung. Tribulasi baru seperlima jalan, dan sudah sangat melelahkan. Di sisi lain, Irwan Nasri terlihat lebih parah, tubuh hangus dan tanpa rambut. Meski gemetar, ia bertekad bertahan. Melihat ekspresinya, salah satu ahli yang lebih emosional tidak dapat menahan diri dan langsung mengingatkan Aksa Wijaya dengan suara keras. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, jangan harap kau bisa meninggalkan Gunung Kawah Langit. Mendengar ucapan itu, 5 ahli lainnya mengerutkan dahi, jelas merasa tidak senang. Mereka semua tahu bahwa kesadaran spiritual Aksa Wijaya terus tertuju pada 2 orang itu, jelas dia sedang merasakan sesuatu. Semua ini mungkin berada dalam kendalinya. Hingga saat ini, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu harus dibahas setelah semuanya selesai. Tidak ada gunanya mengungkitnya sekarang, karena hanya akan merugikan semua pihak. Aksa Wijaya tidak peduli siapa dia. Dia langsung berdiri, mengangkat alis, dan menatap orang itu. Jika menurutmu caraku salah, aku akan pergi sekarang. Kalian sendiri yang bereskan kekacauan ini. Nada bicaranya datar, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Bagi Aksa Wijaya, siapapun yang menunjukkan niat membunuh terhadapnya tidak akan mendapat sikap baik darinya. Orang-orang seperti itu biasanya juga tidak berakhir dengan baik, dan Aksa Wijaya tidak peduli apapun tingkat atau status mereka. Orang itu semakin marah melihat sikap Aksa Wijaya,
Tetapi baru saja dia membuka mulut untuk berbicara, pemimpin kelompok langsung memotongnya. Sudah cukup, situasinya seperti apa sekarang, kau masih saja membuat keributan. Jika Aksawijaya bertindak seperti ini, pasti ada alasannya. Berdiri saja di sini dengan tenang. Jika kau tidak ingin melihat, kembalilah ke istana untuk bertapa. Jangan mengganggu Aksawijaya di sini. Ahli itu merasa kesal, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Situasinya sudah jelas, hanya Aksawijaya yang bisa menyelamatkan Irwan Nasri. Jika orang lain turun tangan, itu sama saja dengan bunuh diri. Pada saat itu, Irwan Nasri tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Aksawijaya. Guru, aku tidak kuat lagi, tubuhku mulai hancur. Namun, tanggapan yang diterima adalah, kau bisa melakukannya. Tetap bertahan. Kali ini, Irwan Nasri merasakan tekanan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bahkan saat menembus tribulasi petir sebelumnya, dia tidak pernah merasakan tekanan sebesar ini. Dia merasakan kematian begitu dekat, hidupnya tergantung pada benang tipis, dan dia bertahan hanya dengan kekuatan tekadnya. Aksawijaya berdiri tanpa bergerak, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Irwan Nasri tidak tahu apa yang sedang ditunggu oleh gurunya. Boom! Sebuah petir kembali turun dari langit dan meledak di depannya. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti baginya. Dia tidak merasakan rasa sakit, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Ketika dia hampir kehilangan kesadaran, suara Aksawijaya bergema seperti guntur di pikirannya. Jangan menyerah, teruslah pulihkan dirimu, tubuhmu sedang mengalami perubahan. Suara Aksawijaya membangunkannya, tetapi rasa sakit yang datang setelahnya sangat luar biasa. Namun, setelah menenangkan diri, dia menelan pil obat dan merasakan energi tubuhnya. Dia terkejut mendapati bahwa tubuhnya, yang sedang pulih dalam tribulasi petir, mengandung kekuatan spiritual yang sangat unik. Itu menandakan peningkatan dan pelepasan hambatan dalam kultivasinya, membuatnya menjadi lebih bersemangat. Beberapa petir berturut-turut kembali menghantam, dan Irwan Nasri terselimuti cahaya petir. Energinya melemah dengan cepat, tubuhnya hampir runtuh, tetapi akhirnya dia mencapai posisi aneh. Hal ini membuat mata Aksawijaya bersinar terang, dan senyuman muncul di sudut bibirnya. Tepat seperti yang aku pikirkan. Dalam sekejap, energi Irwan Nasri meledak, langsung melampaui puncak tertingginya sebelumnya. Tubuhnya melayang di udara, energi spiritual mengalir deras di sekelilingnya. Serangan, tribulasi petir berikutnya tidak mampu menyentuh tubuhnya, karena terhalang oleh energi spiritual. Aura hukum langit mulai berkumpul, menandakan transisi ke tingkat alam jiwa agung. Irwan Nasri berhasil menembus batas besar di bawah tekanan yang luar biasa. Energi spiritualnya yang kuat membuat para kultivator di kejauhan terkejut. Bahkan para ahli pun melongo, sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Dia berhasil menembusnya. Pada saat itu, Aksawijaya bangkit, berjalan ke dalam tribulasi petir, berdiri di samping Irwan Nasri. Dia melepaskan energi alami yang kuat, memberikannya kepada Irwan Nasri. Tubuh Irwan Nasri yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan cahaya unik, dan dia tenggelam dalam pencerahan. Setelah membantu penyembuhan, Aksawijaya melayang ke udara. Dengan kekuatan petir, dia melawan tribulasi Irwan Nasri secara langsung. Boom! Ledakan besar terdengar, mengguncang seluruh gunung kawah langit. Petir ungu Aksawijaya menelan tribulasi petir Irwan Nasri, menghancurkannya secara paksa. Aura tribulasi itu runtuh di bawah kekuatan Aksawijaya. Bab 1644, Perbedaan yang jelas. Aksawijaya berdiri di sana, seolah tidak ada yang terjadi, sama sekali tidak terpengaruh. Dia kemudian menjauh dari Irwan Nasri, karena dia juga terkena kekuatan dari bencana petir senjata surgawi, sehingga dalam waktu dekat, tribulasi surgawi akan mendekatinya. Kini, Irwan Nasri mulai menerobos ke tahap alam jiwa agung, yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Aksawijaya tidak ingin mengganggunya, jadi dia sengaja menjaga jarak. Tribulasi surgawi Aksawijaya dengan cepat mulai terbentuk, tetapi dia hanya berdiri tanpa niat untuk berjaga-jaga, melainkan mengamati kondisi Asril Hudina. Dalam memperlakukan Asril Hudina, Aksawijaya jelas lebih tegas dibandingkan saat menghadapi Nabila Ginanjar. Sampai Asril Hudina berada di ambang kematian, Aksawijaya tidak akan turun tangan. Saat ini, Aksawijaya menarik perhatian semua orang. Dia tampak seperti tokoh utama dalam upaya melewati tribulasi ini, sementara Asril Hudina seolah kehilangan panggungnya.
Aksa Wijaya membiarkan tubuhnya ditempa oleh petir, merasakan manfaat yang mungkin didapatnya. Sayangnya, seperti tribulasi petir api milik Nabila Ginanjar sebelumnya, pengaruhnya terhadap Aksa Wijaya sangat kecil. Tubuh Aksa Wijaya telah ditempa hingga hampir mencapai batasnya, sehingga tribulasi ini tidak memberikan dampak berarti. Aksa Wijaya tidak terburu-buru menghancurkan tribulasi tersebut, karena dia masih perlu membantu menjaga keamanan Asril Hudina. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan petir. Petir yang menghantam tubuhnya seperti lenyap begitu saja, hal yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Namun, 6 orang yang pernah melihat Aksa Wijaya membantu Nabila Ginanjar di luar hutan bambu hijau sebelumnya tidak terlalu terkejut. Mereka tahu Aksa Wijaya memiliki kemampuan ini, sehingga tidak ada alasan metode itu gagal di sini. Yang membuat mereka terkejut adalah keberhasilan Irwan Nasri menembus batas. Dia telah terjebak di tahap ini selama bertahun-tahun. 6 orang itu menyaksikan perjalanan Irwan Nasri hingga kini, tetapi meskipun mereka adalah tokoh terkemuka di langit 9 bawah, mereka tidak dapat membantunya menembus batas. Jika mereka bisa, tentu Irwan Nasri tidak akan terjebak selama ini. Namun, Aksa Wijaya baru saja berinteraksi dengan mereka, dan hasilnya sudah sangat jelas. Dalam waktu singkat, mereka berturut-turut mengalami terobosan. Meskipun cara Aksa Wijaya tampak gegabah dan tidak mengikuti aturan, hasilnya sangat efektif. Dengan Asril Hudina yang berhasil memulai tribulasinya dan Irwan Nasri yang juga mulai menerobos, energi spiritual yang dilepaskan semakin kuat. Tentu saja, mereka tidak bisa tidak merasa kagum. Aksa Wijaya tetap bertahan di tribulasinya tanpa banyak bicara, tetapi perhatiannya tetap terfokus pada Asril Hudina. Tampak jelas bahwa energi spiritual Asril Hudina mulai tidak stabil, dan kondisi fisiknya melemah. Jika dibiarkan, ini akan menjadi masalah besar. Tanpa ragu, Aksa Wijaya segera turun tangan, terbang ke bawah tribulasi Asril Hudina, menggunakan tekniknya untuk menahan petir. Tidak dapat disangkal, kekuatan spiritual Aksa Wijaya luar biasa. Dia butuh waktu untuk menstabilkan tribulasi itu sedikit demi sedikit hingga Asril Hudina dapat melaluinya dengan selamat. Dengan bantuan Aksa Wijaya, tekanan dari tribulasi tidak lagi berdampak signifikan pada Asril Hudina. Setelah bertahan lama, Asril Hudina akhirnya mendapat waktu untuk bernapas. Dia perlahan memulihkan energi spiritualnya, menstabilkan pencapaian barunya. Jika dia dapat menyempurnakan tahap alam jiwa agung, melewati tribulasi ini tidak akan menjadi masalah besar. Aksa Wijaya mengarahkan pandangannya ke awan tribulasi di langit. Seperti saat membantu Nabila Ginanjar, dia berharap menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya. Jika ada kolam petir, manfaatnya akan sangat besar baginya. Para kultivator dari Gunung Kawah Langit membicarakan tindakan Aksa Wijaya. Dia jelas memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi kemampuannya menghadapi tribulasi sungguh mengejutkan. Dia seolah mampu memanipulasi badai, menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Sekitar 1 jam kemudian, Aksa Wijaya melihat ke arah Asril Hudina. Dia menemukan energi spiritualnya sudah cukup terkumpul, menandakan tahapannya hampir selesai. Sisanya hanya membutuhkan beberapa serangan petir untuk berhasil. Aksa Wijaya tidak ragu lagi. Dia terbang menuju awan tribulasi, membuat para kultivator di sekitarnya kehabisan kata-kata. Dengan kekuatan penuh, dia menahan serangan petir dan memasuki awan tribulasi, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Namun, hasilnya mirip dengan tribulasi Nabila Ginanjar sebelumnya. Meski kekuatan petirnya tidak lemah, tidak ada misteri baru di dalamnya. Seperti sebelumnya, Aksa Wijaya menghancurkan awan tribulasinya dengan tekniknya yang kuat. Setelah itu, dia membantu Asril Hudina menahan tribulasinya hingga tahap akhir sebelum meninggalkan area tersebut. Dia tidak pergi jauh, melainkan mendekati Irwan Nasri untuk memeriksa kondisinya. Aksa Wijaya memberikan pil untuk mempercepat dan menstabilkan terobosan Irwan Nasri ke tahap alam jiwa agung. Aksa Wijaya benar-benar membantu mereka berdua dengan sepenuh hati, bahkan membagikan pandangan dan pengalaman pribadinya sebagai pembimbing. Dari kejauhan, para kultivator dapat merasakan perubahan energi spiritual mereka berdua yang semakin kuat, menimbulkan kekaguman atas kekuatan seorang kultivator di jalan ini. Salah satu ahli yang sebelumnya emosional kini benar-benar tenang. Dia harus mengakui keberhasilan Aksa Wijaya. Meski Aksa Wijaya menempatkan Irwan Nasri dan Asril Hudina dalam bahaya, semuanya tampak berada dalam kendali Aksa Wijaya, seolah dia telah melihat segalanya.
Pemuda seperti itu benar-benar luar biasa. Pemimpin dari kelompok ahli itu berkata, Aksawijaya ini sungguh luar biasa. Aku tidak tahu apakah Irwan Nasri dan Asril Hudina mampu mencapai tingkat seperti ini. Ahli di sebelahnya hanya bisa tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Sangat sulit. Dari cara Irwan Nasri menghadapi tribulasinya, sudah terlihat perbedaan besar di antara mereka. Aksawijaya menangani tribulasi langit mereka dengan tenang, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tekanan. Harus diketahui, setelah itu dia juga akan menghadapi tribulasi yang sesuai dengan tingkatannya, tetapi tetap saja tidak memberinya tekanan. Hanya dari hal ini saja, sudah jelas betapa kuatnya dia. Irwan Nasri, dulu pernah melewati 3 tribulasi besar, tetapi ketika menghadapi tribulasi petir prajurit surgawi, dia tetap tidak mampu bertahan. Bahkan tanpa bantuan dari luar, dia tidak bisa melewati setengah perjalanan. Perbedaan antara dia dan Aksawijaya sangat besar. Benar, itu juga yang ingin aku katakan. Kemampuan Aksawijaya ini terlalu menakutkan, sulit dibayangkan dan diprediksi. Jika pemuda seperti dia bisa kita gunakan, maka bagi Gunung Kawah Langit, di masa depan dia pasti akan menjadi kekuatan besar. Aku yakin dia pasti akan melampaui batasannya dan melangkah lebih jauh. Dia tidak akan terjebak dalam kebuntuan ini. Bahkan jika terjebak, aku yakin dia akan menemukan cara untuk menembusnya. Setelah berita hari ini menyebar, sekte-sekte lain pasti akan semakin tidak sabar. Anak ini sepertinya tidak akan lama lagi tinggal di sini. Apakah kalian sudah memikirkan cara agar dia tetap tinggal? Selama dia tetap di sini, kita punya kesempatan untuk membuatnya setia kepada kita. Jika membiarkan dia pergi, akan sulit untuk membawanya kembali. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi dengan Aksawijaya, ke-6 orang ini adalah ahli yang sudah sangat berpengalaman. Mereka tahu bahwa jika Aksawijaya meninggalkan Gunung Kawah Langit, dia akan seperti ikan kembali ke air. Untuk menemukannya lagi, peluangnya sangat kecil. Tidak mungkin mereka turun tangan langsung, karena dampaknya akan terlalu besar. Sebentar lagi kita kembali dan mendiskusikan ini. Kita hanya perlu alasan yang tepat. Aksawijaya bisa merasakan bahwa kesadaran para tokoh besar itu kini terfokus padanya, jelas bahwa mereka memiliki rencana terhadapnya. Namun, Aksawijaya tidak khawatir. Apa yang dia tunjukkan hari ini sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan mereka. Meskipun ada sedikit ancaman, dia tidak peduli, karena satu-satunya yang dia pedulikan adalah peningkatan kekuatannya. Dia perlahan menarik kembali perlindungan energinya, membiarkan serangan petir terakhir jatuh ke tubuh Asril Hudina untuk menyelesaikan tribulasi itu. Pada titik ini, meskipun serangan tribulasi itu masih kuat, tidak lagi cukup untuk mengancam nyawanya. Setelah mencapai stabilitas, aura Asril Hudina mengalami perubahan kualitas, dan kekuatan pertahanannya kini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Aksawijaya tidak berkata apa-apa lagi, mengabaikan keduanya, dan langsung terbang menuju tempat tinggalnya di puncak gunung, bahkan tanpa menyapa ke-6 ahli itu. Sesampainya di tempat tinggalnya, Aksawijaya memandang keluar jendela, melihat tungku 3 kaki raksasa, dengan mata yang berkilat. Para orang tua itu sepertinya punya banyak hal yang ingin mereka katakan padaku, bukan? Suara si kecil terdengar, mereka pasti berpikir kamu akan memilih untuk pergi. Jika mereka mencoba menahanmu, kamu bisa berpura-pura menerima dan tetap tinggal. Aksawijaya berkata, aku belum menyelidiki tungku 3 kaki ini. Aku benar-benar tidak rela pergi begitu saja, tetapi aku juga tidak berani bertindak gegabah. Jika ditemukan oleh para orang tua itu, aku pasti tidak akan dimaafkan. Kabarnya itu adalah area terlarang mereka, tidak seorang pun diizinkan mendekat. Semakin dilarang, semakin ingin aku melihatnya. Siapa tahu ada sesuatu yang berharga di sana. Aksawijaya mengangguk, benar. Nanti kita cari kesempatan untuk membiarkan Gendis dan Arlin Salodik mencoba memecahkan penghalang itu. Jika kita bisa menemukan cara untuk masuk tanpa diketahui, itu akan lebih baik. Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan segalanya. Setengah hari berlalu dengan tenang. Menjelang sore, Aksawijaya tiba-tiba mendengar suara dari luar. Aksawijaya, datanglah ke istana, kami ingin bicara denganmu. Aksawijaya tidak menolak, langsung bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah istana utama. Si kecil mengingatkan, jangan terlalu banyak bermain trik di depan mereka. Mereka bukan orang yang mudah ditipu. Lebih baik bersikap langsung, itu terlihat lebih tulus. Saat tiba di istana, Aksawijaya langsung masuk ke ruangan terdalam,
di mana keenam ahli itu telah berkumpul. Sebelum mereka sempat bicara, Aksawijaya sudah lebih dulu membuka suara. Asril Hudina dan Irwan Nasri baru saja menembus batas mereka. Menurut perhitunganku, mereka butuh setengah jam lagi untuk pulih dari meditasi mereka. Apakah kalian tidak mengganggu mereka terlalu cepat? Aksawijaya, keberhasilan mereka adalah kabar baik besar bagi Gunung Kawah Langit. Karena ini, kamu pantas mendapat penghargaan dari kami. Setelah berkata begitu, salah satu dari mereka melemparkan kantong serbaguna kepada Aksawijaya. Kantong itu melayang di udara, dan Aksawijaya meraihnya dengan satu tangan. Dalam keadaan apapun, sumber daya adalah yang terpenting. Dia berharap menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya. Aksawijaya berkata, saat aku datang, niatku adalah membantu Asril Hudina dan Irwan Nasri menembus batas mereka. Sekarang tugasku selesai, para senior, apakah kalian sudah memutuskan kapan aku bisa meninggalkan gunung? Bab 1645, Pelaksanaan Rencana. Aksawijaya tahu apa yang ingin mereka katakan, jadi dia tidak berputar-putar dan langsung menyampaikan pemikirannya. Dia tidak percaya orang-orang penting ini ingin dia pergi secepat mungkin. Benar saja, seseorang langsung berkata, Aksawijaya, kamu belum bisa pergi. Masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Aksawijaya menatap mereka dengan penuh kebingungan, senior, masalah apa yang belum selesai? Aku sudah melakukan yang terbaik, membantu dua monster kecil itu menembus batasan mereka, bahkan membuatkan beberapa pil obat untuk mereka. Aku tidak tahu apalagi gunanya aku tetap tinggal. Jangan bilang kalian ingin aku menjadi guru mereka sepenuh waktu. Waktu saya juga sangat berharga. Begini, meskipun Asril Hudina dan yang lainnya telah menembus batas, mereka belum benar-benar menstabilkan tingkat kultivasi mereka. Mereka masih membutuhkan bimbinganmu untuk sementara waktu agar benar-benar mantap. Mengenai imbalan, tenang saja. Kami tidak akan pelit kepada orang seperti kamu. Mendengar itu, seseorang langsung menimpali, benar. Kami memperlakukan orang dalam dengan sangat baik. Jika kamu bisa bergabung dengan Gunung Kawah Langit, itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Kami akan memberimu sumber daya terbaik untuk mendukung pelatihan dan pertumbuhanmu. Kamu pasti bisa merasakan tingkat kultivasi kami. Kami bisa langsung membimbingmu dalam pelatihan. Meskipun kami tidak mengikuti jalan ekstrim, ada satu konsep yang mungkin kamu tahu, segala teknik pada akhirnya saling terhubung. Ingat ini, akan sangat berguna untuk perkembangan masa depanmu. Beberapa tokoh ini jelas sudah mulai mengundangnya secara langsung. Aksawijaya sangat memahami niat mereka. Tentu saja, dia tidak menolak. Lagi pula, dia memang berniat tinggal lebih lama untuk melihat apakah ada peluang untuk merasakan lebih dekat benda dari luar dunia ini di sekitar tungku berkaki tiga tersebut. Para ahli itu menatap Aksawijaya, jelas menunggu jawabannya dengan harapan dia akan menerima undangan mereka. Bagaimanapun, Aksawijaya adalah talenta yang sedang naik daun. Jika kalian memang ingin aku tinggal lebih lama, maka aku tidak akan menolak. Aku akan tetap tinggal untuk sementara. Aku juga ingin melihat bagaimana peningkatan dua monster kecil itu. Dengan bakat mereka, seharusnya dalam waktu singkat mereka bisa berkembang pesat setelah lama menekan kekuatan mereka. Begitu Aksawijaya setuju untuk tinggal, para tetua itu langsung tersenyum puas. Tujuan mereka tercapai. Luar biasa kamu mau tinggal. Jika ada kebutuhan atau permintaan, langsung beritahu kami atau suruh dua anak itu menghubungi orang-orang di lereng tengah. Mereka akan menyelesaikannya untukmu. Senior, setelah membantu mereka melewati tribulasi, aku menghabiskan banyak energi. Jika tidak ada hal lain, aku akan kembali ke kamar untuk segera memulihkan diri. 6 orang itu mengangguk, tidak masalah. Istirahatlah. Kami juga akan memeriksa keadaan Irwan Nasri dan yang lainnya. Semoga mereka terus berlatih dengan lancar. Sambil berjalan, Aksawijaya memeriksa kantong harta yang dia bawa dan matanya berbinar. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia terkejut dengan berbagai bahan berharga di dalamnya. Gunung Kawah Langit benar-benar berusaha keras untuk membuatnya tetap tinggal, menunjukkan ketulusan mereka. Kalau bukan karena kehadiran Komaruzaman dan insiden di masa lalu, mungkin Aksawijaya benar-benar ingin menjalin hubungan dengan mereka. Namun, dia tetap waspada. Dia tahu betul betapa liciknya mereka. Kabar dari Gunung Kawah Langit menyebar dengan cepat, membuat sekte-sekte besar gelisah. Bagaimana tidak, baru sebentar Aksawijaya di sana,
dua jenius gunung kawah langit sudah menembus batas. Salah satunya bahkan mencapai tingkat alam jiwa agung, sesuatu yang langka di 9 langit bawah. Kemampuan Aksa Wijaya yang luar biasa membuat semua orang penuh harap. Para monster kecil itu juga ingin sekali mendapatkan bimbingannya. Mendengar hal itu, sang ketua mengangguk, situasi saat ini, aku rasa kau juga sudah mengetahuinya. Sekarang entah ada berapa banyak orang yang ingin mengambil langkah lebih dulu. Kita tidak boleh tertinggal, tidak bisa hanya menunggu Aksa Wijaya datang sendiri. Kita harus mengambil inisiatif. Kau mengenalnya dengan baik, jadi kuharap kau bisa pergi lagi. Jika bisa menghubungi Aksa Wijaya, itu akan lebih baik. Saat itu, langsung panggil aku sendiri yang akan membawanya kembali. Kiara Almata mengangguk, tidak masalah. Tapi bagaimana jika di jalan aku bertemu dengan orang-orang sulit? Keluarga-keluarga besar itu sekarang sepertinya jauh lebih gelisah daripada kita. Jangan pedulikan mereka. Kali ini yang penting hanya memastikan Aksa Wijaya berada di sisimu. Urusan lain biarkan aku yang menangani. Setelah memulihkan energi spiritual di lautan Kinya, Aksa Wijaya bangkit dan menuju tempat Irwan Nasri dan yang satunya lagi sedang melakukan terobosan. Dia harus memastikan kondisi mereka terlebih dahulu. Saat tiba di sana, dia melihat beberapa ahli menjaga mereka. Kedua orang itu masih berada dalam posisi meditasi sebelumnya, napas mereka stabil, jelas mereka telah memperoleh peningkatan yang baik. Seolah merasakan kedatangan Aksa Wijaya, kedua orang itu membuka mata secara bergantian. Mereka memandang Aksa Wijaya dengan wajah penuh sukacita. Guru, Anda sungguh luar biasa. Segalanya berjalan sesuai dengan prediksi Anda. Saya bisa merasakan perubahan pada tubuh ini. Energi dari petir penyucian tubuh sungguh luar biasa. Jika bukan karena pengingat dari Anda, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Aksa Wijaya tersenyum, sekarang tidak ada masalah. Energi kalian sangat stabil, itu menandakan kalian sudah melakukan semuanya dengan baik. Dalam waktu dekat ini, saat berlatih, jangan gunakan pil obat sebagai bantuan. Jika bisa mendapatkan warisan energi spiritual yang murni, itu akan lebih baik. Namun, hari ini aku datang bukan untuk menyemangati kalian, melainkan untuk menyiram kalian dengan air dingin. Mendengar hal itu, mereka berdua tampak bingung, tidak mengerti maksud Aksa Wijaya. Aksa Wijaya langsung berkata, kusarankan kalian menyerah pada jalan ekstrim ini dan memikirkan kembali jalur apa yang harus kalian tempuh ke depan. Tidak perlu membuang waktu pada jalan ekstrim ini. Bukan karena bakat kalian tidak cukup, melainkan karena kesulitan yang harus dibayar untuk jalan ini tidak bisa kalian bayangkan. Kalian telah membangun fondasi yang sangat sempurna, bahkan setelah ini. Dia menyampaikan apa yang dia katakan kepada Nabila Ginanjar hari itu dengan lengkap kepada mereka. Mereka adalah orang-orang cerdas, tentu saja mengerti maksud Aksa Wijaya dan yakin dia tidak membohongi mereka. Saat ini, kekuatan mutlak yang bisa mereka kendalikan di tingkat ini memang sangat hebat, dan memberikan mereka rasa pencapaian yang besar. Tetapi, kekuatan tempur sejati para kultivator seangkatan mereka sudah jauh melampaui mereka. Jika bukan karena bantuan Aksa Wijaya, akan sulit bagi mereka untuk benar-benar bangkit. Hal itu sangat jelas. Guru, kami akan memikirkannya dengan serius. Aksa Wijaya mengangguk, lalu berkata, aku tidak akan banyak bicara lagi. Kalian memiliki metode pelatihan yang hebat, tentu ada ahli yang akan membimbing kalian. Aku masih berencana tinggal di puncak gunung ini untuk sementara waktu. Jika ada hal yang kalian tidak mengerti, kalian bisa datang mencariku kapan saja. Aku akan membantumu semaksimal mungkin. Mendengar ini, mereka berdua tampak senang. Mereka takut Aksa Wijaya akan pergi setelah membantu mereka mencapai terobosan. Itu bukan yang mereka inginkan. Semakin banyak berinteraksi dengan Aksa Wijaya, semakin mereka menyadari betapa luar biasanya dia. Mereka sama sekali tidak ingin dia pergi terlalu cepat. Mereka masih ingin belajar banyak dari Aksa Wijaya. Malam itu, Aksa Wijaya menemui mereka berdua, membawa sebuah kendi arak di tangannya. Meski kendi itu tertutup, aroma arak yang harum tetap menyebar, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa segar. Jelas arak ini bukan arak biasa. Arak yang hebat. Guru, apakah Anda datang untuk minum bersama kami? Aksa Wijaya tersenyum, menikmati sendiri tidak seindah menikmati bersama. Cari tempat yang bagus, kita minum beberapa gelas. Mereka menghentikan pelatihan, langsung bangkit dengan senyum di wajah,
jelas suasana hati mereka sangat baik. Bertiga meninggalkan bangunan. Di luar, bulan bersinar terang, udara segar, memberi suasana yang sangat nyaman. Aksa Wijaya melihat sekeliling, lalu dengan misterius berkata kepada mereka, tempat-tempat ini terlalu biasa. Kita kembali ke puncak gunung saja. Di sana ada beberapa tempat bagus yang sudah kuperhatikan sebelumnya. Asril Hudina mengangguk, tentu saja, puncak gunung adalah inti dari wilayah ini. Minum arak di sana pasti sangat menyenangkan. Ketika mereka tiba di puncak gunung, Aksa Wijaya berkata lagi, masih kurang, pemandangannya kurang luas. Mari kita pergi ke dekat altar suci. Dari sana kita bisa melihat sangat jauh. Dengan cahaya bulan seperti ini, aku ingin menikmati pemandangan indah di sini. Aksa Wijaya jelas sengaja melakukannya. Dia tidak ingin langsung menyusup ke dalam. Lagi pula, dia belum berencana meninggalkan wilayah ini dalam waktu dekat. Dia harus mencari cara untuk membagi beban masalah ini. Irwan Nasri dan satunya lagi adalah pilihan terbaik untuk memikul tanggung jawab ini. Mereka berdua memiliki posisi tinggi di Gunung Kawah Langit. Meski 6 tetua mungkin akan menjatuhkan hukuman, itu pasti tidak akan terlalu berat. Bab 1646, Penyelidikan. Saran Aksa Wijaya membuat kedua orang itu terlihat agak bingung. Mereka sangat memahami betapa berharganya tempat ini bagi para leluhur. Biasanya, bahkan mendekati batas larangan pun tidak diperbolehkan. Meskipun mereka memiliki status yang tidak rendah, aturan tetap harus ditaati. Meskipun Aksa Wijaya hanya menyarankan mencari tempat di sekitar sana, jika para leluhur mengetahuinya, mereka pasti akan dihukum. Irwan Nasri, meskipun tidak ingin mengecewakan Aksa Wijaya, merasa perlu mengingatkannya. Guru, jangan, sekali-kali mencoba menantang kesabaran para leluhur. Ada hal-hal yang tidak boleh disentuh. Ibarat naga memiliki sisik terbalik yang tidak boleh dilanggar, guci suci ini adalah salah satu dari mereka. Jika kita sembarangan, mereka mungkin tidak akan memaafkan, bahkan terhadap kita berdua sekalipun. Asril Hudina segera mengangguk. Apa yang dikatakan kakak senior benar. Meskipun tidak ada aturan khusus yang membatasi kita di sini, guci suci ini adalah pengecualian. Para leluhur dengan tegas melarang kita mendekatinya. Sebaiknya kita memilih tempat lain, misalnya di atas atap tempat tinggal kita. Tempat itu juga sangat luas dan pemandangannya bagus. Mendengar hal itu, Aksa Wijaya menggelengkan kepala tegas. Bagaimana mungkin tempat itu bisa dibandingkan dengan tempat ini? Kita tidak akan mendekati guci suci atau menyentuh batas larangan. Aku tidak akan sembarangan. Apa yang kalian khawatirkan? Apa aku tampak begitu bodoh untuk menantang para leluhur itu? Meskipun mereka tetap khawatir Aksa Wijaya akan bertindak gegabah, Aksa Wijaya telah banyak membantu mereka, dan permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Mereka benar-benar tidak memiliki alasan untuk menolak. Irwan Nasri akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, Guru, kita sudah sepakat. Anda tidak boleh sembarangan. Kalau tidak, kita bertiga pasti akan dihukum. Aksa Wijaya hanya tersenyum, tidak berkata banyak, lalu langsung membawa mereka berdua mendekati arah guci suci yang besar itu. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh guci suci tersebut. Bahkan melalui batas larangan, energi spiritual yang dilepaskan terasa sangat kuat dan unik, seolah-olah tidak berasal dari dunia ini. Namun, asal-usul benda luar biasa ini tetap menjadi misteri. Karena itu, fenomena aneh yang menyertainya tidak lagi mengejutkan. Saat itu, si kecil juga dengan hati-hati merasakan energi spiritual yang dipancarkan oleh tungku besar itu. Namun, ia pun tidak memiliki kesan apapun, yang justru membuat Aksa Wijaya semakin penasaran. Dengan senyum di wajahnya, Aksa Wijaya bertanya, dari mana asal tungku besar ini? Apakah para tokoh besar itu pernah mengatakan sesuatu? Keduanya menggelengkan kepala, ini adalah benda dari luar dunia. Bahkan para leluhur tidak mengetahui asal-usulnya. Meski mereka sangat ingin mengetahuinya, sepertinya selama bertahun-tahun ini tidak ada kemajuan berarti. Bahkan kultivasi mereka tetap stagnan, meskipun mereka telah bersemedi, sangat sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan sekecil apapun. Karena itulah, para leluhur jarang sekali muncul di depan orang lain. Apakah kalian pernah merasakan aura guci suci ini tanpa adanya penghalang energi spiritual? Apakah jauh lebih kuat dari sekarang? Asril Hudina menjawab, kecuali para leluhur, sepertinya tidak ada yang benar-benar merasakan aura guci suci ini. Guru,
mengapa Anda begitu penasaran dengan guci suci ini? Jika para leluhur mengetahuinya, pasti mereka tidak akan senang. Dan yang akan terkena masalah tetaplah Anda. Aksa Wijaya menjawab, tentu saja aku paham. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah. Saat Aksa Wijaya perlahan mendekati guci suci, Irwan Nasri dan Asril Hudina tidak pernah melepaskan pandangan darinya. Mereka tidak ingin Aksa Wijaya membuat masalah. Saat ini, para leluhur sangat menghargai Aksa Wijaya, dan itu juga menjadi harapan mereka. Jika Aksa Wijaya menyebabkan perselisihan karena guci suci, hal itu akan sangat merepotkan. Setiap kali Aksa Wijaya mencoba mendekat, keduanya segera menariknya kembali. Akhirnya, mereka mengapitnya dari dua sisi dan membawanya ke area kosong yang paling jauh dari tungku besar itu. Aksa Wijaya tidak ingin terlihat mencolok, terpaksa hanya menggunakan energi spiritual untuk merasakan penghalang tersebut. Dari kejauhan, saat tiba di area kosong itu, Irwan Nasri berkata, "Guru, ini adalah tempat terdekat dari guci suci dengan pemandangan paling luas yang bisa kita capai. Hari ini, mari kita menikmati bulan dan minum bersama. Kami juga ingin berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena pengingat dan perlindungan Anda, kami pasti sudah mati meskipun berhasil mencapai terobosan." Asril Hudina menambahkan dengan nada penuh syukur. Bahkan benda-benda yang disiapkan para leluhur untukku tidak dapat membantuku melewati bencana surgawi. Jika bukan karena Anda, nyawaku pasti sudah hilang. Jika di masa depan Anda membutuhkan bantuanku, saya pasti akan memberikan segalanya. Irwan Nasri juga menimpali. Benar, itu juga yang ingin saya katakan. Guru, jika di masa depan Anda menghadapi kesulitan, selama saya bisa membantu, saya pasti akan datang secepatnya untuk menyelesaikan masalah Anda semampu saya. Di bawah sinar bulan, dengan seteko anggur, ketiganya menikmati malam dengan penuh kegembiraan. Namun, meskipun Aksa Wijaya berbincang dengan hangat, pikirannya telah mulai memanggil Arlin Salodik dan Gendis. "Kalian sudah siap?" Gendis langsung menjawab, "Tuan, tenang saja, kami berdua bukanlah roh formasi biasa. Jika kami mampu melindungi sebuah sekte besar, maka batasan biasa seperti ini bukanlah apa-apa bagi kami." Aksa Wijaya memperingatkan, "Jangan anggap remeh batasan di sini. Ini adalah penghalang yang dibuat bersama oleh 6 kultivator puncak dari alam keabadian dewa. Selain itu, mereka berada sangat dekat. Jika kalian sedikit saja membuat kesalahan, mereka pasti akan merasakannya, dan itu akan sangat merepotkan." Gendis dengan percaya diri menjawab, "Kali ini, aku dan Tuan Arlin akan bekerja sama. Dengan kemampuan kami berdua, tidak akan ada masalah sedikit pun." Mendengar perkataan itu, Aksa Wijaya merasa lega. "Singkatnya, jangan coba-coba memecahkan penghalang itu. Aku menempatkan kalian di sana supaya bisa merasakan apa yang ada di dalamnya melalui kesadaran kalian. Setidaknya, aku bisa sedikit memahami perbedaannya." Arlin Salodik berkata, "Sekuat apapun mereka, situasinya berbeda dengan kita. Setelah kami berdua mengikuti Anda, kami telah mengalami kemajuan yang signifikan. Ditambah lagi dengan pencerahan dari metode Anda, para ahli tidak akan mudah mendeteksi keberadaan kami, kecuali mereka adalah ahli formasi yang sangat memahami roh formasi. Namun, tampaknya para ahli di sini tidak memiliki keahlian itu. Aura mereka tidak bisa menipu." Jelas, Arlin Salodik dan Gendis sangat percaya diri. Aksa Wijaya lalu bertanya, "Apakah masih ada yang perlu aku bantu?" Gendis menjawab, "Tuan muda hanya perlu menunggu kabar dari kami. Serahkan sisanya kepada kami, tapi tetaplah berhati-hati." Setelah berkata demikian, mereka menggunakan kekuatan roh Aksa Wijaya dan langsung menuju ke penghalang yang menghalangi guci raksasa itu. Aksa Wijaya sengaja menghubungkan kekuatan rohnya dengan penghalang itu sebelumnya, sehingga Gendis dan Arlin Salodik bisa bertindak tanpa terdeteksi. Asril Hudina dan rekannya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Aksa Wijaya. Sementara itu, Aksa Wijaya dengan santai mengeluarkan banyak anggur enak dan berniat minum sepuasnya. Aksa Wijaya sudah mengunjungi begitu banyak tempat, dan ia gemar mengumpulkan anggur dengan berbagai rasa, manis, asam, pahit, dan pedas. Saat suasana sedang hangat di antara mereka bertiga, sosok misterius tiba-tiba muncul tanpa suara di samping mereka. Ketiganya tidak menyadari kehadirannya pada awalnya. Orang itu sengaja melepaskan sedikit tekanan agar mereka merasakan keberadaannya. Asril Hudina dan rekannya langsung tersadar, menundukkan kepala, dan dengan suara pelan berkata, "Guru besar."
Mereka terlihat seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan, sangat lucu. Aksa Wijaya, di sisi lain, tampak lebih tenang. Apakah senior ingin minum? Tanyanya. Orang itu tersenyum sambil menatap Aksa Wijaya. Anak muda, ide untuk minum di sini pasti darimu, bukan? Kedua bocah ini tidak mungkin seberani itu. Aksa Wijaya tidak menyangkalnya. Di sini pemandangannya lebih baik, dan aku juga bisa merasakan aura Guci ini dari dekat. Mengapa tidak? Orang itu berkata, kau mungkin telah melakukan beberapa perbuatan baik, jadi kami menghormatimu sekarang. Tapi ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Minum di sini tidak masalah, tetapi jangan gunakan alasan ini untuk mendekati Guci suci atau penghalang. Jika itu terjadi, aku mungkin memaafkanmu, tetapi mereka tidak akan tinggal diam. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin kau mati muda. Aksa Wijaya tersenyum. Kami benar-benar hanya merayakan. Bukankah kemajuan mereka berdua adalah alasan yang cukup untuk bergembira? Aksa Wijaya jelas tidak akan mengungkapkan niat aslinya kepada 6 orang itu. Merayakan adalah alasan yang bagus. Orang itu memeriksa Aksa Wijaya dengan saksama. Ia memastikan bahwa kekuatan roh Aksa Wijaya tidak menunjukkan tanda-tanda keluar, membuatnya lebih tenang. Ia khawatir Aksa Wijaya membuat kesalahan fatal. Sosok misterius itu duduk di samping Aksa Wijaya, menerima anggur yang disodorkan, dan meminumnya. Orang itu ternyata pecinta anggur juga, tidak berkata banyak, dan terus minum. Sementara itu, Gendis dan Arlin Salodik tetap tidak terdeteksi, sehingga Aksa Wijaya bisa bernapas lega. Bagi Aksa Wijaya, minum anggur tidak terlalu berarti karena metode alkimia tubuhnya langsung memproses kekuatan alkohol dengan cepat, membuatnya tetap sadar sepanjang waktu. Saat malam semakin larut dan mereka sudah minum cukup banyak, orang misterius itu mulai serius. Ia berkata kepada Aksa Wijaya, anak muda, kami para tetua akan membicarakan sesuatu denganmu nanti. Aku langsung saja, kami ingin kau bergabung dengan Gunung Kawah Langit. Dengan bakatmu, kau bisa mencapai puncak di sini. Tak perlu banyak bicara, kau lihat sendiri betapa sedikitnya ahli dari 9 langit bawah yang berani melawan kami. Bagaimanapun, tempat ini adalah ciptaan kami, dan kami telah berkontribusi jauh lebih banyak daripada orang biasa di sini. Aksa Wijaya bertanya, jika aku bergabung, apakah aku bisa masuk ke dalam penghalang dan melihat Guci suci? Aku ingin tahu seberapa luar biasa Guci itu. Mendengar itu, orang besar itu dengan tegas menggeleng. Pilih keinginan lain, itu tidak mungkin, karena keputusan ini bukan milikku sendiri. Jika pemimpin kami melihat ini, aku akan dalam masalah besar. Jadi, lupakan ide itu. Kau boleh pergi kemana saja, tapi Guci suci bukan tempat bermain. Kau tidak boleh masuk. Mendengar ini, Aksa Wijaya tersenyum. Jika aku berhasil melewati penghalang tanpa merusaknya, apakah para senior akan memaafkan keberanianku? Bab 1647, Alasan. Jika kau punya pikiran seperti itu, lebih baik segera lupakan saja. Aku mengingatkanmu karena sudah menganggapmu sebagai bagian dari kami. Aku benar-benar berharap kau bisa menjadi seorang ahli teratas. Suatu hari nanti, ketika tingkat kultivasimu sebanding dengan kami, mungkin saja pemimpin besar akan memberimu hak langsung untuk masuk ke area terlarang. Kata-kata lawan itu terdengar tegas. Aksa Wijaya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan kemungkinan besar para ahli ini telah mengawasinya sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menemukannya langsung di sini? Meskipun dia tidak terlalu terkejut, tetap saja hal ini membuatnya merasa agak kesal. Namun, dia tidak menunjukkan emosinya dan tetap minum bersama ketiga orang itu dengan penuh semangat, seolah-olah tidak akan berhenti sebelum mabuk. Saat fajar menyingsing, di sekitar mereka sudah berserakan belasan guci arak. Asril Hudina, yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah, paling terpengaruh dan terhuyung-huyung dibawa pergi oleh Irwan Nasri. Kini, hanya tersisa Aksa Wijaya dan seorang ahli muda yang tampak seperti anak kecil. Wajah ahli itu hanya sedikit memerah, tanpa tanda-tanda mabuk lainnya. Ia tersenyum ke arah Aksa Wijaya, yang sama-sama terlihat tenang. Jangan terlalu terjebak dalam pikiran itu. Setelah kultivasimu cukup tinggi, semuanya akan menjadi jelas. Setidaknya, aku masih bisa memberikan beberapa rekomendasi untukmu. Senior, sebaiknya aku kembali dulu. Aku tidak ingin mengganggu di sini. Soal urusan dengan Guci suci, aku juga malas terlibat.
Setelah Asril Hudina dan yang lainnya memperkuat kultivasi mereka, aku berencana pergi. Aku sudah berjanji pada Sekte Bulan Merah untuk datang pertama kali ke sana. Hanya saja, banyak hal tak terduga yang terjadi. Aku harus ke Sekte Hutan Bambu Hijau dulu, dan akhirnya datang ke sini, jadi aku merasa sedikit bersalah. Setelah ini, aku akan mengunjungi Sekte Bulan Merah. Ahli itu menjawab, tentu saja, tidak ada masalah. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana nanti. Semoga ini tidak mengganggu rencanamu. Aksa Wijaya berkata, terima kasih, senior. Dengan bantuanmu, seharusnya tidak ada lagi kendala. Setelah memberikan beberapa nasihat, ahli itu pergi. Aksa Wijaya tidak berkata banyak lagi, langsung masuk ke gedung dan menuju tempat tinggalnya. Di kamarnya, ia duduk bersila di atas tempat tidur, mulai melepaskan energi spiritualnya, dan memperluas kesadarannya, seolah-olah mencoba merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, ia merasakan aura Gendis dan Arlin Salodik dalam jangkauan kesadarannya. Ia mulai merasakan lebih dalam, mencoba mendapatkan respon dari keduanya. Setelah 20 menit, energi spiritual mereka terhubung dengannya. Gendis berkata, Tuan Muda, kami sudah merasakan kondisi larangan ini. Ini tampaknya dibangun secara mendadak. Meskipun energi mereka sangat kuat, tidak terfokus. Aku dan Arlin Salodik dapat melihat banyak hal dalam waktu singkat. Apakah Anda ingin mencoba merasakan lebih dalam menggunakan teknik khusus? Dengan penuh harapan, Aksa Wijaya langsung menggunakan tekniknya. Melalui koneksi energi spiritual mereka, ia merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari sebuah tungku besar. Energinya begitu kuat hingga mengendalikan pikirannya, memperlambat segalanya di sekelilingnya. Saat ia ingin merasakan lebih dalam, koneksinya diputus oleh Arlin Salodik dan Gendis, mungkin sebagai tindakan pencegahan. Aksa Wijaya memahami pentingnya berhati-hati dalam menghadapi ahli puncak ini. Malam itu, Aksa Wijaya mencoba lagi. Ia mendeteksi energi misterius yang berputar di dalam tungku itu. Energi tersebut muncul dan menghilang secara acak, bergerak bebas di dalam. Namun, apa sebenarnya energi ini masih belum bisa dipastikan. Meskipun ia memperoleh lebih banyak informasi, metode ini tetap memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya efektif. Aksa Wijaya ingin benar-benar memahami segalanya, dia harus pergi dan melihatnya sendiri. Namun, jelas sekarang bukan saat yang tepat. Ucapan sang ahli seperti anak kecil itu membuatnya merasa agak waspada. Mereka bukanlah kelompok yang mudah dihadapi. Dalam beberapa hari berikutnya, Aksa Wijaya memberikan penjelasan kepada Irwan Nasri dan rekannya tentang beberapa pengalaman dalam berlatih kultivasi. Pada malam hari, ia terus berkomunikasi dengan Gendis dan yang lainnya untuk mengamati situasi tungku besar tersebut, berharap setiap detail tidak akan terlewatkan. 1 bulan berlalu begitu saja, dan Lutfi Kandar serta yang lainnya berkumpul di lereng bukit. Mereka telah menggunakan batu jiwa untuk memberitahu Aksa Wijaya sebelumnya. Pagi-pagi sekali, Aksa Wijaya bangun dan menemui mereka. Dia telah berada di tempat ini cukup lama dan sudah lama memiliki rencana untuk pergi. Meskipun di sini makanannya enak, pakaian bagus, dan Irwan Nasri serta rekannya sangat menghormatinya, dia belum menemukan alasan yang tepat untuk pergi. Kini, seluruh anggota Sekte Pelepasan Hara telah tiba. Mereka jelas bukan datang untuk menjadi hiasan, melainkan untuk Aksa Wijaya. Namun, mereka tetap harus bertemu dengannya lebih dulu. Saat tiba di lereng bukit, Aksa Wijaya langsung melihat Lutfi Kandar dan yang lainnya di luar istana. Mereka tampak dalam kondisi baik. Aksa Wijaya langsung menghampiri dan menggunakan teknik pohon dewa untuk mengalirkan energi alam yang murni ke dalam tubuh mereka, melanjutkan penyembuhan luka-luka mereka sehingga tidak terganggu oleh cedera. Dari tatapan mereka, Aksa Wijaya bisa melihat bahwa selama beberapa waktu terakhir, mereka tampaknya telah melakukan banyak hal. Lutfi Kandar memandangi Aksa Wijaya dan berkata, belakangan ini, tidak ada masalah, kan? Sepertinya kamu hidup cukup nyaman. Aksa Wijaya menjawab, beberapa waktu lalu aku sudah bisa pergi, tapi para tetua di sini ingin aku tetap tinggal dan bahkan memberiku banyak keuntungan. Aku benar-benar bingung bagaimana harus pergi, dan tidak menyangka kalian datang ke sini, memberikan alasan yang tepat untukku. Lutfi Kandar berkata, aku sudah mendengar kabar bahwa 2 anak di sini telah mencapai terobosan besar. Dengan pencapaianmu, kamu mungkin tidak menyadari seberapa banyak perhatian yang telah kamu tarik. Aksa Wijaya mengerutkan dahi. Apakah ada ahli lagi yang datang? Bukan hanya ahli baru.
Kali ini, banyak sekali yang datang. Sebagian bahkan sudah bertemu denganmu, tapi mereka tidak berani masuk ke wilayah Gunung Kawah Langit, jadi hanya bisa menunggu di luar. Karena itu, kamu mungkin tidak mendengar kabar apapun. Kamu sudah memutuskan untuk pergi. Sudah tahu kemana akan pergi. Aksa Wijaya menjawab, aku akan pergi ke Sekte Bulan Merah. Setelah itu, Senior Lutfi, tolong sebarkan kabar bahwa siapapun yang ingin mendapatkan bimbinganku harus pergi ke Sekte Pelepasan Hara. Tolong jaga mereka untuk sementara waktu. Setelah aku kembali, aku akan membantu mereka satu persatu, menyelesaikan semuanya sekaligus. Setelah itu, aku punya rencana lain. Mendengar perkataan Aksa Wijaya, Lutfi Kandar dan yang lainnya segera menyadari sesuatu. Jelas, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Jika dia perlu menyelesaikan semua masalah sebelumnya, itu pasti tidak mudah dan kemungkinan besar akan melibatkan orang-orang penting. Mereka perlu menyiapkan jalur mundur terlebih dahulu. Mereka ingin bertanya apakah Aksa Wijaya telah menyinggung seseorang yang berpengaruh, tapi Aksa Wijaya tidak menjelaskan. Mereka tidak berani menekan lebih jauh, hanya bisa berharap dia tidak membuat masalah yang sulit dikendalikan nanti. Irwan Nasri dan yang lainnya menyambut anggota Sekte Pelepasan Hara dengan sopan, begitu juga dengan Asril Hudina, yang berkata, Junior Asril Hudina memberi hormat kepada para senior. Melihat kedua pemuda itu, Lutfi Kandar merasa sedikit terkejut. Aura unik yang mereka pancarkan sangat kuat, jauh melampaui tingkat kultivasi mereka saat ini. Tak lama kemudian, tetua kedua dari lereng bukit muncul lagi, berkata kepada Lutfi Kandar, kalian bilang akan datang dalam waktu 1 bulan, dan benar-benar datang. Hebat sekali. Apa ini semua demi Aksa Wijaya? Apakah dia bagian dari kelompokmu? Lutfi Kandar menjawab, cedera kami dipelihara oleh Tuan Muda Aksa. Selain itu, Senturi Yanto juga menjadi pelindungnya. Jika kami tidak harus menjaga Sekte Pelepasan Hara, kami mungkin sudah memutuskan untuk mengikutinya. Dengan bakat dan kemampuannya, menjadi pelindungnya bukanlah kerugian, malah keuntungan besar bagi kami. Tetua kedua tampak terkejut. Mereka yang berkumpul dulu adalah petualang soliter, tidak terbiasa bekerja sama, dan meski maju dalam kultivasi, mereka kesepian. Kini mereka merasa Aksa Wijaya adalah sosok luar biasa. Tetua kedua melanjutkan, aku tidak menyangka kalian memiliki penilaian tinggi terhadapnya. Memang, dia sangat hebat. Beberapa tokoh besar telah mengundangnya, tapi aku tidak tahu apakah dia sudah menjawab. Jika dia ingin tinggal, kalian juga bisa bergabung dengan Gunung Kawah Langit. Dengan tingkat kultivasi kalian, para tokoh besar pasti menyambut kalian dengan baik. Sebelum Aksa Wijaya menjawab, Lutfi Kandar sudah berkata, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Tuan Muda Aksa tidak akan setuju. Dia tidak suka lingkungan yang terlalu terkekang. Lagi pula, kalian menangkap Murditiasa dan memaksanya datang. Bagaimana mungkin dia lupa begitu saja? Dia adalah orang yang setia pada hubungan. Dia pasti akan kembali ke 9 benua. Dunia 9 langit bawah tidak cocok untuknya. Tetua kedua ingin berbicara lebih banyak, tapi Aksa Wijaya menyela, tidak perlu terlalu memusatkan perhatian pada diriku. Awalnya, aku sudah menetapkan aturan, tapi sayangnya, gangguan dari Sekte Hutan Bambu Hijau dan Gunung Kawah Langit menghancurkan semuanya. Itulah sebabnya banyak ahli datang untuk merekrutku. Aku akan pergi ke Sekte Bulan Merah hari ini. Bab 1648, Aturan Baru. Nada bicara Aksa Wijaya penuh ketegasan, tak memberikan ruang untuk tawar-menawar. Dia tidak berniat berdiskusi dengan para ahli lainnya tentang masalah ini. Saat ini, dia harus mempercepat langkah. Setelah semua urusannya selesai, dia akan mempertimbangkan apakah akan kembali ke 9 benua. Sebelum kembali ke 9 benua, dia pasti akan datang ke tempat ini lagi untuk mencari kesempatan menyelidiki formasi larangan tersebut, merasakan energi spiritual dari tungku raksasa itu, yang kemungkinan besar akan membawa hasil positif. Adapun beberapa keluarga besar di wilayah 9 langit bawah, Aksa Wijaya tentu akan mengunjungi mereka secara khusus, terutama kekuatan yang terkait dengan sekte-sekte di 9 benua, seperti Sekte Lembah Kekuatan Langit. Dia akan menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka. Namun, dia berencana untuk terlebih dahulu mengumpulkan para monster kecil dari berbagai sekte, memahami kondisi mereka dengan cepat. Jika dia menemukan masalah yang mereka hadapi, dia akan membantunya menyelesaikannya. Jika mereka dapat mencapai terobosan, Aksa Wijaya tidak keberatan membantu menjaga mereka saat itu.
Aksa Wijaya tidak mencari keuntungan pribadi, dia hanya berharap mereka akan mengingatnya. Tetua kedua tampaknya menyadari pendapat 6 tokoh besar tentang Aksa Wijaya. Oleh karena itu, ketika Aksa Wijaya hendak pergi, dia merasa cemas dan mencoba menahannya lebih lama, kemudian melaporkan kepada para tokoh besar tersebut untuk melihat apakah mereka ingin Aksa Wijaya tetap tinggal. Jangan buru-buru pergi. Jika Tuan Lutfi dan yang lainnya datang, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi kewajibanku sebagai tuan rumah? Aku akan menyuruh orang menyiapkan makanan, setelah makan baru kita putuskan apakah akan pergi atau tidak. Namun, Aksa Wijaya langsung menolak. Tetua kedua, kita tidak perlu berbasa-basi. Aku tahu apa yang kau pikirkan dan tahu kau khawatir tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Kau bisa memberitahu mereka bahwa aku hanya pergi sementara. Setelah menyelesaikan urusan dengan sekte-sekte lain, aku mungkin akan kembali. Tolong simpan kamarku. Mengenai Irwan Nasri dan anak itu, aku sudah memberikan banyak saran. Semoga mereka benar-benar mempertimbangkannya dan membuat keputusan terbaik. Itu demi kebaikan mereka. Lutfi Kandar yang berada di sisi Aksa Wijaya menimpali, jika Tuan Muda Aksa sudah memutuskan, tidak. Ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi kali ini kau berutang 1 jamuan makan padaku. Jangan lupa menggantinya nanti. Aksa Wijaya tak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia tahu jika ke-6 tokoh besar itu muncul sekarang, situasinya akan semakin rumit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera berangkat bersama orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara, meninggalkan Gunung Kawah Langit, dan baru membahas hal-hal lain nanti. Lutfi Kandar, yang memahami niat Aksa Wijaya, langsung mengatur kepergian rombongan, dengan Aksa Wijaya di tengah-tengah untuk perlindungan. Tetua kedua, yang tak mampu menahan Aksa Wijaya, segera mengirim pesan kepada 6 tokoh besar, berharap untuk mengetahui reaksi mereka. Dengan kemampuan mereka, menahan Aksa Wijaya bukanlah masalah besar. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka ingin melakukannya atau tidak. Rombongan Aksa Wijaya bergerak cepat menuruni gunung. Berita itu segera mencapai puncak. Beberapa tokoh besar memilih untuk tidak muncul atau mencoba menghentikan mereka. Mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri dan merasa percaya diri dengan ketulusan mereka. Mereka yakin bahwa meski Aksa Wijaya pergi hari ini, dia pasti akan mempertimbangkan untuk kembali ke tempat ini suatu hari nanti. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat paling berharga di dunia 9 langit bawah. Selain itu, mereka sangat menjaga harga diri mereka. Mereka tidak akan menurunkan martabat hanya demi menahan Aksa Wijaya. Saat rombongan menuruni gunung, Senturi Yanto mendekati Aksa Wijaya dan bertanya pelan, mereka tidak mempersulitmu, kan? Aksa Wijaya tertawa, bagaimana mungkin? Aku makan enak, tidur nyenyak, dan mendapatkan banyak hal baik di sini. Jika bukan karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan, aku mungkin tidak terburu-buru pergi. Senturi Yanto melanjutkan, apa kau benar-benar berniat membawa para monster kecil dari keluarga besar itu ke Sekte Pelepasan Hara kita? Mereka bisa sangat merepotkan jika mulai membuat keributan. Aksa Wijaya menjawab, mereka memang sulit dihadapi. Tapi sekte yang benar-benar ingin aku kunjungi sebenarnya tidak banyak. Lagi pula, jika aku pergi ke wilayah mereka, pasti ada banyak pembatasan. Bahkan jika aku tinggal 1 bulan di setiap sekte, menyelesaikan semuanya mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Daripada itu, lebih baik aku mengumpulkan mereka, memahami situasi mereka dengan cepat, lalu memberikan solusi yang sesuai. Sambil jalan, aku juga bisa mengunjungi sekte-sekte yang ingin aku lihat. Lutfi Kandar menyetujui, Tuan Muda Aksa benar. Ini memang solusi terbaik untuk saat ini. Aku yakin kekuatan yang tidak sabar pasti sudah membuat rencana. Daripada membiarkan para monster kecil itu menunggu tanpa hasil, memberi mereka lebih banyak solusi bisa mengurangi masalah. Aksa Wijaya mengangguk. Setelah meninggalkan Gunung Kawah Langit, aku akan memberitahu sekte-sekte itu. Jika mereka tidak mengizinkan para monster kecilnya datang, kita tidak perlu repot-repot lagi. Setelah menyelesaikan urusan dengan Sekte Bulan Merah, aku akan kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Waktu yang kuhabiskan di Sekte Bulan Merah seharusnya cukup untuk mereka membuat keputusan. Rombongan Aksa Wijaya segera meninggalkan area tersebut. Banyak ahli yang sudah menunggu di sana sejak lama akhirnya melihat mereka. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Aksa Wijaya untuk meninggalkan Gunung Kawah Langit, karena 2 pemuda di gunung itu telah mencapai terobosan mereka, sehingga peluang Aksa Wijaya untuk tinggal lebih lama sangat kecil.
Beberapa ahli yang berada di posisi strategis lebih awal segera melihat pergerakan Aksawijaya dan rombongannya. Hal ini membawa kejutan bagi banyak orang yang sudah lama menunggu di sana dengan sabar, karena mereka hampir kehilangan harapan. Seseorang yang sudah tidak sabar untuk menunggu memutuskan muncul langsung, menghadang jalan Aksawijaya dan rombongannya. Mardan Halisi, Kurniawan Lasadi, memberi hormat kepada sobat muda Aksawijaya, dan para senior dari Sekte Pelepasan Hara. Katanya dengan hormat, seseorang dari rombongan langsung menanggapi, Kurniawan Lasadi. Menghadang jalan kami seperti ini, bukankah agak kurang sopan? Wanita itu menjawab, kali ini saya memang sedikit terburu-buru, mohon maafkan saya. Namun, sobat muda Aksawijaya sangat terkenal, entah berapa banyak orang yang mencoba mencari cara untuk bertemu dengannya. Jika saya tidak mengambil risiko, saya tidak yakin bisa bertemu sobat muda. Mengenai gangguan ini, saya akan memberikan kompensasi menggunakan sumber daya saya. Mohon maklumi perasaan saya. Selesai ia berbicara, dari kejauhan terlihat kelompok lain datang. Mereka memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dan berasal dari kekuatan lain yang tampaknya juga sudah membuat perencanaan matang. Kelompok ini bahkan lebih langsung menunjukkan niat baik mereka. Selain pemimpin kelompok, beberapa orang membawa pil spiritual berkualitas tinggi, menunjukkan kesungguhan mereka. Jelas bahwa berbagai sekte ini semakin memahami Aksawijaya dan telah membuat persiapan dengan sangat baik. Pil-pil tersebut membuat Aksawijaya sedikit terkesan. Sekte Gunung Selatan dengan tulus mengundang Tuan Aksawijaya untuk berkunjung, ujar pemimpin kelompok. Baru saja kata-kata itu selesai, utusan dari sekte lain juga mulai berdatangan. Masing-masing lebih antusias dan langsung. Lutfi Kandar dan yang lainnya tetap diam, sementara Aksawijaya melangkah keluar dari kerumunan. Ia tampak tenang dan tidak terpengaruh oleh semua pil spiritual tersebut. Tak disangka kali ini begitu banyak senior datang mencariku. Kalian semua begitu ramah, benar-benar membuatku merasa terhormat. Kata Aksawijaya, memperkuat suaranya dengan kekuatan spiritual. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, ia bisa didengar dengan jelas hingga ratusan meter jauhnya, menunjukkan bahwa kata-katanya ditujukan tidak hanya untuk sekte-sekte di hadapannya. Kerumunan langsung hening, menunggu Aksawijaya melanjutkan. Seperti yang diduga, Aksawijaya segera mengungkapkan pemikirannya. Saya sudah menetapkan aturan sebelumnya. Sayangnya, ada terlalu banyak ahli di dunia 9 langit bawah ini, sehingga saya tidak bisa mengendalikan segalanya. Karena itu, saya akan menetapkan aturan baru. Saya tetap akan mengunjungi beberapa sekte seperti Sekte Bulan Merah dan Sekte Lembah Kekuatan Langit. Namun, selain Sekte Bulan Merah, waktu kunjungan saya ke sekte lain belum ditentukan. Alasan kalian ingin saya datang sudah jelas. Mulai hari ini, bagi yang ingin saya bimbing, mereka bisa datang ke Sekte Pelepasan Hara. Setelah saya mengunjungi Sekte Bulan Merah, saya akan kembali ke Sekte Pelepasan Hara dan di sana saya akan membantu para murid berbakat dari sekte-sekte lain untuk berlatih. Namun, apakah mereka bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada bakat mereka. Sekte Pelepasan Hara memiliki ruang yang cukup untuk mereka berlatih, dan saya akan memperlakukan semua orang dengan adil. Cara ini untuk memastikan tidak ada kekuatan yang menunggu terlalu lama. Setelah membantu mereka, saya akan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi sekte-sekte lain dan memberikan bimbingan tambahan. Saya harap sekte-sekte lain tidak mengganggu rencana saya. Waktu saya juga sangat berharga. Terima kasih atas kerjasamanya. Kata-kata Aksawijaya dengan cepat menyebar, mengejutkan semua orang. Namun, mereka memahami pemikirannya. Mereka datang dengan sangat antusias karena khawatir murid berbakat mereka harus menunggu terlalu lama. Dengan metode Aksawijaya ini, meskipun bimbingan tidak akan seintensif secara individual, ia tetap dapat membantu lebih banyak murid yang menghadapi hambatan dalam kultivasi mereka. Seseorang dari para ahli bertanya, Sobat Muda Aksawijaya, kami setuju dengan usulan ini. Namun, apakah Sekte Pelepasan Hara bisa menjamin keselamatan anak-anak kami? Sebelum Aksawijaya sempat menjawab, Lutfi Kandar dengan tenang berkata, jika kalian khawatir Sekte Pelepasan Hara tidak mampu melindungi mereka, kalian bisa menjadi pengawal. Namun, kalian hanya bisa berjaga di luar sekte. Aku akan menunjukmu sebagai kepala regu patroli. Ahli itu, meskipun kuat, jauh di bawah Lutfi Kandar. Meskipun merasa tidak puas dengan tanggapan Lutfi Kandar,
ia tidak tahu bagaimana membalas, jadi memilih untuk diam. Kekhawatirannya memang berlebihan. Murid-murid berbakat itu didukung oleh sekte-sekte besar dan banyak ahli. Tidak ada yang cukup berani untuk menyerang mereka. Selain itu, meskipun sekte pelepasan hara tidak memiliki wilayah setingkat tanah suci, formasi pelindung mereka sangat kuat, termasuk salah satu yang terbaik di dunia bawah ini. Ketika para kultivator sedang berdiskusi, suara Aksawijaya terdengar lagi. Jika ada sekte yang tidak ingin mengirim muridnya, tidak masalah. Saya tidak akan memaksa. Saya tidak ingin membuang waktu kalian. Saya akan berangkat sekarang. Bab 1649, Peta Kuno. Lutfi Kandar memanggil harta spiritual penerbangan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka semua melompat ke atas dan langsung terbang ke udara. Hadiah yang dibawa orang-orang itu juga tidak diterima oleh Aksawijaya. Jika mereka benar-benar tulus, para murid akan membawa hadiah itu ke sekte pelepasan hara. Baru saja terbang tidak terlalu jauh, sosok seseorang melesat cepat dari samping mendekati mereka. Itu adalah seorang wanita cantik berbaju merah, yang tampak sangat senang melihat mereka. Aksawijaya, tunggu aku. Mendengar suara itu, Aksawijaya terkejut. Tetua Kiara, orang itu adalah Kiara Almata. Dia sudah berada di sini selama beberapa hari. Setelah mengetahui ada banyak kekuatan yang ingin mengundang Aksawijaya, pemimpin sekte tidak sabar lagi dan segera mengutus Kiara Almata untuk bertemu Aksawijaya, berharap ia memenuhi janji untuk terlebih dahulu mengunjungi sekte Bulan Merah. Lutfi Kandar mempersilakan Kiara Almata berdiri dengan stabil di atas harta spiritual itu. Kiara Almata memberi hormat kepada para ahli dari sekte pelepasan hara sebelum tersenyum cerah kepada Aksawijaya. Tentu saja, Kiara Almata telah mendengar ucapan Aksawijaya sebelumnya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Maksud Aksawijaya sangat jelas, ia akan pergi ke sekte Bulan Merah terlebih dahulu, dan ini dikatakannya di hadapan banyak sekte. Hal ini menghilangkan semua kekhawatiran Kiara Almata. Tetua Kiara, kau datang sendiri ke sini, sepertinya tidak terlalu percaya padaku, ya. Mendengar itu, Kiara Almata merasa agak canggung. Tentu saja aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya dengan orang-orang itu. Bahkan pemimpin sekte hampir ingin datang sendiri, tapi aku berhasil membujuknya. Kalau mereka benar-benar ingin memaksaku pergi, apa yang bisa kau lakukan? Bukankah mereka juga membawa pergi aku di hadapanmu waktu itu di hutan bambu hijau? Kiara Almata mendengus kesal. Kau ini, apa harus selalu membicarakan hal yang menyebalkan? Ucapan Aksawijaya dengan cepat menyebar, mengejutkan banyak keluarga besar. Terutama sekte yang yakin bahwa Aksawijaya akan mengunjungi mereka lebih dahulu. Namun, mereka mulai memahami alasannya. Sekarang, semua sekte mulai mempersiapkan diri. Lokasi sekte pelepasan hara bukan rahasia. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan mengirim para murid berbakat mereka ke sana. Dalam waktu singkat 2 bulan, Aksawijaya telah membantu 3 jenius muda yang terjebak dalam kebuntuan mencapai terobosan. Salah satunya bahkan naik dari tingkat alam perampasan jiwa ke tingkat alam jiwa agung. Ini memiliki arti yang sangat besar. Kesempatan seperti itu tidak akan mereka lewatkan. Para pemuda yang terjebak dalam kebuntuan sangat menantikan hal itu. Sekte pelepasan hara mungkin akan segera dipenuhi oleh para ahli dari berbagai keluarga besar, yang tidak akan membiarkan para jenius mereka sendirian di sana. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan oleh Aksawijaya saat ini. Di atas harta spiritual itu, Senturi Yanto sedang berbincang dengan Aksawijaya tentang beberapa kejadian terbaru. Dalam sebulan terakhir, dunia 9 langit bawah juga tidak damai. Namun, Aksawijaya tidak terlalu tertarik dengan itu. Ia justru bertanya, adakah kabar dari 9 benua? Senturi Yanto menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Sekte besar mungkin punya kabar, tapi tidak ada peristiwa besar, jadi kau tidak perlu khawatir. Aksawijaya mengangguk. Saat itu, Kiara Almata mendekatinya dengan membawa gulungan kulit domba di tangannya. Ini untukmu. Pemimpin sekte menyuruhku memberikannya langsung padamu. Meskipun kau sudah memutuskan untuk pergi, benda ini harus diserahkan dulu. Tanpa ragu, Aksawijaya menerimanya. Dengan sedikit aliran energi spiritual dari gulungan itu, ia langsung tahu apa itu. Itu adalah peta kuno yang dijanjikan Kiara Almata sebelumnya. Aksawijaya sangat tertarik padanya, terutama karena berasal dari 9 benua. Ini mungkin terkait warisan kuno yang berharga.
Ia membuka peta itu di tempat. Tampak sebuah peta di depannya, meski banyak bagian sudah samar. Gambarannya sangat sederhana, sulit untuk menentukan lokasinya hanya dengan sekali pandang. Meski pernah menjadi Raja Obat, Aksawijaya tidak begitu mengenal 9 benua. Dulu, wilayah itu dalam keadaan hancur, banyak tempat tersembunyi atau hilang. Setelah pemulihan, ia belum sempat menjelajahi lebih jauh. Senturi Yanto mengingatkan, beberapa tanda di peta ini diperkuat dengan energi spiritual. Saat kau kembali ke 9 benua, kau mungkin bisa merasakan lokasinya. Mencarinya seharusnya tidak sulit. Aksawijaya mengangguk, lalu hati-hati menggulung peta itu dan menyimpannya. Begitu kembali ke 9 benua, ia pasti akan mencarinya. Astuti Sendara berkata kepada Aksawijaya, kali ini kami mengantarmu ke Sekte Bulan Merah. Setelah itu, kami akan kembali ke Sekte Pelepasan Hara untuk persiapan. Kami yakin sebentar lagi akan ada orang-orang yang terus berdatangan. Apa ada yang perlu kami siapkan lagi untukmu? Tidak perlu, jawab Aksawijaya, aku akan mempersiapkannya sendiri nanti. Kalian cukup siapkan tempat tinggal untuk para pemuda itu. Jumlahnya pasti tidak sedikit. Setelah memasuki dunia 9 langit bawah, aku sudah berinteraksi dengan lebih dari 30 kekuatan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak kultivator yang memilih jalan ini, padahal peluangnya hampir tidak ada. Pernyataan itu membuat Kiara Almata di sampingnya sedikit bingung. Kau berjalan jauh lebih sukses dibandingkan mereka, tapi bahkan kau mengatakan tidak ada peluang. Apa kau tidak ingin orang lain mengejarmu? Aksawijaya menatapnya dengan penuh percaya diri dan menggelengkan kepala dengan tegas. Mengejarku, itu mustahil. Mereka ini hanyalah anak-anak baik yang berlatih keras di sekte mereka. Bagaimana mungkin mereka mengerti apa yang telah aku alami? Irwan Nasri dari Gunung Kawah Langit yang dianggap memiliki bakat sempurna pun, di mataku masih sangat jauh. Kesuksesanku bukan ditentukan oleh bakat, melainkan oleh keberuntungan dan perjuanganku yang berulang kali mendekati maut. Jika bukan karena itu, mengapa aku tidak takut menghadapi petir surgawi mereka? Ketika Aksawijaya menyebut hal ini, semua orang yang hadir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Aksawijaya telah 2 kali membantu orang melewati bencana petir. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian, kabar itu telah menyebar luas, dan bahkan hanya mendengar cerita tentangnya saja sudah cukup membuat orang kagum. Kiara Almata bertanya, aku ingin menanyakan hal ini. Di luar sana banyak rumor yang mengatakan kau melawan petir surgawi secara langsung, bahkan menghancurkannya dengan kekuatanmu sendiri. Apakah itu benar? Bukankah petir surgawi adalah manifestasi dari kekuatan langit? Apakah kau lebih hebat dari langit? Aksawijaya tersenyum tipis, memandang ke langit biru tanpa awan. Lebih hebat? Tidak juga, tapi aku telah melangkah jauh lebih jauh dibandingkan mereka. Jalan ekstrim ini tidak disukai oleh langit, sehingga petir surgawi diturunkan untuk menghalangi peningkatan. Ketika kau memiliki kemampuan untuk melawan, itulah awal dari jalan ini. Aku baru saja menyentuh sedikit dari itu. Sedangkan orang-orang di dunia 9 langit bawah itu, mereka masih sangat jauh. Kiara Almata tidak pernah membayangkan bahwa jalan ekstrim memiliki perbedaan sebesar itu. Jika perbedaannya sedemikian besar, apa arti dari jalan ekstrim itu sendiri? Namun, itu bukan jalan yang ingin ia tempuh, sehingga ia tidak memiliki keinginan untuk mendalaminya. Ia hanya merasa Aksawijaya penuh dengan misteri, sulit dipahami dan tidak terduga. Dengan Kiara Almata sebagai pemandu, mereka sampai di formasi teleportasi menuju Sekte Bulan Merah. Kali ini, dengan begitu banyak ahli dari Sekte Pelepasan Hara yang hadir, tidak ada yang berani membuat kekacauan. Kata-kata Aksawijaya di bawah Gunung Kawah Langit telah membuat banyak ahli yang ingin menemuinya memilih untuk pergi. Semua berjalan sesuai rencana Aksawijaya. Saat ini, dia seperti berlian yang sangat berharga, dengan hak bicara yang mutlak. Di puncak Gunung Kawah Langit, 6 ahli di puncak alam keabadian dewa berkumpul. Seorang tetua yang memimpin berkata dengan tenang, anak itu pergi begitu saja. Apakah dia sudah memberitahu kalian? Semua orang menggelengkan kepala. Salah satu ahli yang tampak seperti anak kecil berkata langsung, dia sudah mengirim pesan. Setelah menyelesaikan urusannya di luar, dia akan kembali ke Gunung Kawah Langit. Hari itu aku minum dengannya dan berbicara banyak hal. Tapi anak itu sangat licin, tidak pernah memberi janji atau jawaban langsung. Sepertinya dia belum ingin memutuskan. Tetua itu berkata, belum ingin memutuskan,
atau memang tidak ingin memutuskan. Selama dia masih di dunia 9 langit bawah, cari cara untuk menariknya ke pihak kita. Seorang kultivator jenius seperti dia harus berada di pihak kita. Jika dia terus ragu atau lebih condong ke pihak 9 benua, maka kita harus bertindak tegas. Tidak perlu meninggalkannya dalam keadaan selamat. Tatapan tetua itu penuh dengan hawa dingin, sesuai dengan gaya kerjanya. Seorang ahli lain segera berkata, masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Dia bersedia membantu berbagai sekte, yang secara tidak langsung meningkatkan kekuatan dunia 9 langit bawah. Selain itu, aku mengamatinya beberapa hari, dia sepertinya sangat tertarik pada guci suci. Apakah kita bisa? Belum selesai bicara, tetua itu langsung memotongnya. Tidak perlu membicarakan itu. Selain karena guci suci sangat penting, dengan kekuatannya saat ini, mendekati guci suci hanya akan membawa maut. Itu adalah sesuatu yang dia belum mampu dekati. Jika dia bisa menembus ke alam hukum dewa dan menggabungkan jalannya yang ekstrim, mungkin dia bisa bertahan sebentar. Namun, tanpa memahami isi hatinya, kita tidak punya alasan untuk membiarkannya mendekati guci suci. Begini saja, kirimkan Irwan Nasri dan Asril Hudina ke Sekte Pelepasan Hara. Mereka cukup dekat dengan Aksa Wijaya. Biarkan mereka mengawasinya. Selain itu, tinggal di sisinya akan membantu mereka dalam kultivasi. Usulan itu tidak mendapat penolakan dari para kultivator lainnya. Di sisi lain, Aksa Wijaya dan kelompoknya melewati formasi teleportasi dan tiba di sebuah platform besar. Dari tempat itu, terlihat lembah yang diselimuti kabut, dengan beberapa bangunan yang samar-samar terlihat di dalamnya. Itulah Sekte Bulan Merah. Lutfi Kandar berkata, Senturi Yanto, kau dan Astuti Sendara tinggal di sini menemani Tuan Muda Aksa. Kami akan kembali ke Sekte Pelepasan Hara untuk bersiap-siap. Senturi Yanto mengangguk. Tidak masalah, katanya pemandangan di Sekte Bulan Merah sangat indah. Aku bisa mengajak Astuti jalan-jalan. Kali ini, Aksa Wijaya tidak menolak. Senturi Yanto adalah pelindungnya, jadi keberadaannya di sampingnya tentu tidak menjadi masalah. Apalagi, dengan Astuti Sendara yang juga ada di sana, Senturi Yanto pasti tidak akan punya waktu untuk mencampuri urusannya. Setelah berpisah dengan Lutfi Kandar dan yang lainnya, Aksa Wijaya menoleh ke Kiara Almata. Tetua Kiara, silakan tunjukkan jalannya. Aku juga ingin melihat apa perbedaan tempat ini dengan Gerbang Bulan Hijau. Bab 1650, Bahaya yang Mendebarkan. Kiara Almata membawa 3 orang terbang melintasi langit menuju lembah, langsung ke pintu masuk Sekte Bulan Merah. Energi spiritual di sekitar lembah tampak tenang dan tidak mencolok, namun Aksa Wijaya bisa memastikan bahwa lembah tersebut mengandung formasi besar yang menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Sebagian besar energi ini tersedot ke dalam lembah untuk mempertahankan kekuatan spiritual di dalamnya. Aksa Wijaya mengamati sekelilingnya. Melihat kewaspadaannya, Kiara Almata tersenyum kecil dan berkata, Aksa Wijaya yang bahkan tidak takut dengan hutan bambu hijau, apakah mungkin khawatir dengan Sekte Bulan Merah kami? Aksa Wijaya mengangkat bahu dan menjawab pelan, hanya kebiasaan saja. Saat berlatih di luar, kemanapun pergi, aku harus mencari jalan mundur terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak tahu sudah mati berapa kali. Kiara Almata mengerutkan alisnya, bocah, pengalaman apa yang sebenarnya sudah kamu lalui? Kamu jauh lebih dewasa dibanding anak-anak dari dunia 9 langit bawah. Tapi apa yang kamu katakan tidak salah, berhati-hati memang bukan hal buruk. Kelak, saat dunia 9 langit bawah kembali ke 9 benua, aku akan membawamu ke dunia besar. Saat itu kamu akan tahu pengalaman apa yang sudah kulalui. Jika mereka berlatih di sana, aku yakin kemampuan mereka akan meningkat pesat. Tak lama lagi, itu akan terbukti. Kiara Almata tampak tidak memahami maksud Aksa Wijaya. Terbukti, membuktikan apa? Tanyanya. Aksa Wijaya tersenyum misterius, kamu akan tahu nanti. Lembah mulai terlihat. Area ini cukup luas, dengan 2 penjaga yang berdiri di kejauhan. Mereka adalah 2 gadis berpenampilan lembut yang menatap dengan penuh kegembiraan, tampaknya sudah tahu siapa yang akan datang. Saat ini, Aksa Wijaya terkenal di dunia besar, dan banyak orang tertarik padanya. Kiara Almata merasa lega setelah kembali ke sini, karena tidak ada lagi gangguan yang membuat Aksa Wijaya tertunda. Sekte Bulan Merah terbuka lebar. Kiara Almata berjalan di depan dengan wajah penuh kegembiraan. Di depan pintu, beberapa orang sudah bersiap menyambut mereka. Namun, pada saat itu,
Aksawijaya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia menyadari bahaya yang mengintainya. Kepekaan yang selama ini tak pernah salah memberitahunya ada ancaman besar mendekat. Apakah ada yang salah dengan Sekte Bulan Merah? Pikir Aksawijaya. Seketika, suasana berubah. Tekanan besar datang dari kejauhan, langsung mengunci dirinya. Energi spiritual yang meledak kuat mengarah tepat padanya. Senturi Yanto dan yang lainnya segera bergerak, berdiri di kedua sisi Aksa Wijaya. Lalu, retakan muncul di ruang kosong, dan sebuah anak panah melesat keluar, mengarah ke bagian belakang kepala Aksawijaya. Kecepatannya luar biasa, bahkan Aksawijaya tidak sempat menghindar. Semuanya terjadi begitu cepat, hanya dalam sekejap mata, di luar dugaan semua orang. Aksawijaya merasakan sakit tajam di belakang kepalanya. Detik berikutnya, segalanya menjadi gelap. Sebelum pingsan, ia mendengar teriakan marah Senturi Yanto dan jeritan Kiara Almata. Itu adalah serangan mematikan yang tidak memberi Aksawijaya kesempatan sedikitpun. Senturi Yanto menyerahkan Aksawijaya ke tetua Kiara sebelum menghilang dari tempatnya. Kiara Almata terduduk lemas di tanah, menatap anak panah yang menancap di belakang kepala Aksawijaya. Panah itu memancarkan aura dingin dan racun yang menyebar ke tubuh Aksawijaya, membuat tetua Kiara pun tak berani menyentuhnya. Di depan gerbang Sekte Bulan Merah, pemimpin sekte itu berlari ke arah mereka dengan wajah muram. Ia segera memerintahkan kepada para tetua di sekitarnya, cepat panggil semua ahli alkimia tingkat tinggi di dalam sekte. Kirim juga seseorang ke Lembah Seribu Obat untuk menemui kepala Lembah Gultom Aridano. Sampaikan situasinya, apapun harganya, kita harus memintanya datang ke sini. Aksawijaya tidak boleh mati. Tetua Kiara menatap pemimpin sekte itu dengan penuh amarah. Apa yang terjadi dengan Sekte Bulan Merah? Apakah kalian memancing Tuan Muda Aksa ke sini untuk ini? Bentaknya, pemimpin sekte itu merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berkata apa. Ia awalnya hanya ingin meminta Aksawijaya memberikan petunjuk pada anggota sekte agar mereka bisa meningkat. Namun, masalah terus terjadi. 2 kali sebelumnya, Aksawijaya diculik di tengah jalan. Kali ini, meski ia berhasil tiba di pintu gerbang, ia tetap diserang. Dan serangan itu begitu mematikan. Bahkan pengawal yang berada di tingkat alam keabadian dewa tidak sempat melindunginya. Ini menunjukkan bahwa penyerang berniat menghabisinya tanpa ampun. Tetua Kiara memberikan pil kepada Aksawijaya, namun panah itu terus memancarkan energi spiritual yang kuat, merusak tubuh Aksawijaya lebih lanjut. Memaksakan tekanan hanya akan memperburuk kondisinya. Wajah Aksawijaya menghitam, tanda keracunan. Senturi Yanto kembali ke tempat itu, segera memeriksa kondisi Aksawijaya dengan penuh kekhawatiran. Tetua Kiara dengan cemas bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Senturi Yanto menggelengkan kepala, levelnya lebih tinggi dari aku, dan mereka sangat siap. Aku mengikuti jejaknya, tapi bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Lupakan dia untuk sekarang, kita harus menyelamatkan Tuan Muda Aksa. Dia tidak boleh mati, tidak boleh. Pada saat itu, para ahli alkimia dari Sekte Bulan Merah sudah tiba. Mereka semua adalah alkimiawan tingkat langit. Namun, melihat kondisi Aksawijaya, mereka hanya berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Pemimpin sekte melihat ini dan langsung marah. Kenapa kalian masih berdiri diam? Cepat selamatkan dia. Beberapa tabib terlihat ragu. Salah satu dari mereka berkata, pemimpin, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Anak panah ini beracun, dan racunnya adalah campuran yang sangat unik. Panah ini sudah merupakan serangan mematikan, ditambah lagi dengan racunnya dan formasi di atasnya. Tidak ada peluang untuk selamat. Penyerangnya terlalu kejam. Tidak tahu apa yang telah dilakukan pemuda ini hingga menyinggung seseorang. Pemimpin Sekte Bulan Merah tertegun mendengar hal itu. Ia tidak bisa membayangkan jika Aksawijaya benar-benar mati di sini, akan ada guncangan besar. Di dunia 9 langit bawah, banyak keluarga bangsawan yang menunggu untuk menjadikan Aksawijaya sebagai tamu kehormatan, bahkan mengirim para murid berbakat mereka ke Sekte Pemutus Nadi. Jika Aksawijaya mati di sini, Sekte Bulan Merah benar-benar akan bermusuhan dengan keluarga-keluarga besar itu. Ia sangat memahami posisi penting para murid berbakat di setiap sekte dan betapa mendesaknya keinginan mereka untuk mencapai terobosan, termasuk salah satu dari Sekte Bulan Merah. Senturi Yanto ingin mencabut anak panah itu, tetapi tabib memperingatkannya. Jangan sekali-kali mencabutnya. Jika dicabut sekarang, nyawanya akan langsung habis.
tidak ada kemungkinan untuk selamat. Jika saja kepala lembah obat 1000 ada di sini, mungkin masih ada sedikit harapan. Namun, untuk memanggilnya ke sini, sudah tidak sempat lagi. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba cahaya perak memancar dari tubuh Aksawijaya. Itu adalah sosok kecil, yaitu si kecil. Kalian semua bermuka muram, seolah ingin Aksawijaya mati. Tidak semudah itu. Dengan kemampuannya, meskipun kepalanya hancur, dia masih bisa tumbuh kembali, apalagi hanya karena panah ini. Jika dia tidak bisa bertahan, aku sudah lama mati. Si kecil, tanpa mempedulikan yang lain, langsung menuju ke belakang Aksawijaya. Dia meraih anak panah itu dengan kedua tangannya. Racun mulai menyebar ke tangannya, menunjukkan betapa berbahayanya racun itu. Namun, si kecil tidak mempedulikannya. Dia menarik panah itu dengan paksa. Racun langsung menyebar, tetapi yang mengejutkan semua orang, luka Aksawijaya mulai sembuh dengan cepat tanpa banyak darah keluar. Di dalam tubuh Aksawijaya, kitab pohon dewa, dan teknik alkimia dewa mulai berfungsi. Energi alami yang melimpah meledak, tubuhnya melayang perlahan ke udara. Dia akhirnya berdiri tegak, tetapi wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah segar. Darah itu bercampur dengan beberapa warna dan berbau busuk, tanda racun dari panah tersebut. Aksawijaya membuka matanya dengan tatapan dingin, tetapi napasnya lebih stabil. Meski energinya rusak, dengan kemampuannya, ia akan segera pulih. Beberapa tabib terkejut. Mereka pikir Aksawijaya tidak bisa diselamatkan, tapi dalam waktu singkat, dia sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Ini seperti keajaiban. Si kecil melompat ke bahu Aksawijaya, melihat tangannya yang berubah warna, dan mengerutkan dahi. Racun ini cukup merepotkan. Cepat bantu aku menyingkirkannya. Aksawijaya tidak banyak bicara, langsung menggunakan jarum perak dan pil obat untuk membantu si kecil mengusir racun itu. Meski terlihat baik-baik saja, Aksawijaya tahu si kecil sebenarnya sangat terancam oleh panah itu. Sebagai hewan peliharaannya, si kecil menanggung sebagian besar kekuatan panah tersebut, sehingga Aksawijaya bisa bangkit lebih cepat. Setelah memberi si kecil pil obat, ia menyuruhnya kembali ke tubuh untuk beristirahat. Senturi Yanto kemudian berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara berat, Senturi Yanto gagal melindungi Tuan. Mohon hukuman. Senturi Yanto merasa sangat bersalah. Meski senang Aksawijaya selamat, ia tidak bisa memaafkan dirinya karena hampir membiarkan Aksawijaya terbunuh. Aksawijaya segera membantunya berdiri. Senior Senturi, ini bukan salahmu. Lawannya jauh di atasmu, dan cara mereka sangat luar biasa. Mereka sudah menyiapkan jebakan. Bahkan jika kita bersiap, mungkin tidak bisa menghindarinya. Aksawijaya merenungkan serangan itu dan merasa merinding. Jika bukan dirinya, bahkan seorang kultivator puncak alam spiritual dewa pun mungkin akan mati di situ tanpa peluang bertahan. Itu adalah serangan mematikan tanpa celah. Sayangnya, kita tidak tahu siapa mereka. Aku tidak bisa mengejarnya. Apakah kamu punya petunjuk siapa yang mungkin menjadi musuhmu di dunia bawah ini? Senturi Yanto ingin segera mengetahui identitas musuh itu. Dengan kekuatan dan keberanian seperti itu, musuh di dalam bayang-bayang sangat berbahaya. Apalagi mereka menyerang di depan Senturi Yanto dan Astuti Sendara, lalu pergi begitu saja, menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Aksawijaya menjawab tenang, sejak aku memasuki dunia 9 langit bawah, aku selalu bertindak rendah hati. Aku tidak merasa menyinggung siapapun. Lebih-lebih, lawan dengan tingkat kekuatan seperti itu tidak punya alasan untuk menyerangku. Aku sama sekali tidak punya petunjuk. Senturi Yanto menggunakan energi spiritual untuk mengambil anak panah dari tanah dan membawanya ke hadapan mereka. Dia berharap menemukan petunjuk dari panah itu. Jelas ini adalah hasil pandai besi khusus. Mungkin metode unik ini diketahui oleh guru besar. Saat semua perhatian terfokus pada anak panah itu, tiba-tiba sebuah cahaya dingin melesat dari kejauhan, menuju Aksawijaya. Itu adalah panah lain, begitu cepat hingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Datang tanpa suara, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Bersambung ke bab 1651. Terima kasih.